airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira, ¿Tú de qué parte eres? del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kulineran di Gili Trawangan mahal. Berarti food lover belum tahu warung yang satu ini, Warung Dewi, yang berada di dalam pasar tradisional Gili Trawangan. Untuk ke Warung Dewi, Benu mengendarai Sidomo alias andong atau delman kuda, salah satu moda transportasi di Gili Trawangan selain sepeda. Oke, food lover, kita berangkat ya. Mau nyari kuliner yang mure-mure, ada nggak di sini? Ya kan? Oke, sini ya Pak? Iya. Oke, siap. Bentar ya Pak, makasih ya. Ada. Oke, food lover, kita mau ke salah satu rumah makan yang ada di sini. Kita cukup murah dan ini friendly banget dengan wisatawan lokal. Asik. Warung Dewi tak jauh dari pusat berkumpulnya Cidomo. Dan ada petunjuknya nih. Benu berjalan mencari pasar Gili Trawangan. Dan ini dia Warung Dewi. Tak sulit menemukannya. Langsung aja kita masuk. Assalamualaikum. Wah, Naya, ada apa aja di sini dulu, kita mau ngobrol dulu. Oh iya, silakan. Ada menu apa aja? Tiap harinya kalau ada apa aja? Yang wajib ada apa? Yang wajib ada itu ayam opor, rendang, sama ayam taliwang. Itu selalu ada? Ya, selalu. Kalau nggak ada pasti dicari. Harganya mulai berapa? Kalau ini uangnya cuma 10.000 misal nih. Kita lagi kesasar nih di pantai. Dapat nggak 10.000? Dapat sih, tapi sayuran aja. Tempe sama mie. Mantap. Sama sayur, udah Guys, itu aja. masih ada yang 10.000 di sini. Oke lah kalau begitu Bu, pesen dong ini. Wah, bener kan? 10.000 sudah dapat nasi beserta 2 pilihan pelengkap. Nasinya ini lagi apa cukup? Dikit lagi lah. Nah, cukup? Cukup. Ayam taliwang. Ya, rendang 1 deh. Taruh di sampingnya ya. Nah, itu kira-kira berapa ini? Ini harganya 45. 45, oke. Food lover, ini dia 4 lauk, telur, sama ayam goreng, ayam taliwang sama rendang 45.000. Kalau belum bilang 45.000 mah masih murah. Menunya 4 segini kan, tambah nasi yang pek gini. Lagi nggak enak badan, pengen nambah nasi. Iya. Oke lah, kita gas ya. Ina, makasih. Saatnya mencicipi. Rasanya pengen icip semua. Oke, food lover, ini dia. Kalau di sini warteg ya, nyebutnya warteg. Dari harga 10.000 kita bisa pesen tanpa lauk, tapi udah ada sayur-sayurannya. Kalau kepepet harga cuma 10.000, gas lah ya kan. Kita langsung bismillah. Food lover, ini bumbu taliwangnya sedap banget ya. Tidak terlalu pedas, tapi aroma rempahnya wangi banget dan nggak ada yang dominan. Cuma ada pedas saja yang agak sedikit dominan ya. Kita cobain ayamnya. Ayam empuk banget nih, parah. Biasa kalau taliwang itu memang ada sedikit rasi ya, tapi agak dominan dikit, tipis banget. Untuk kelas warteg di sini memang enak, mumtaz. Wow, singkongnya ini enak banget ini. Santannya tipis ya, tapi nggak tahu deh. Jadi daun singkongnya tuh jadi sedep gitu, ada gurih-gurih dan cantik banget. Food lover, untuk keras warlom ya, warung Lombok, ini juara rasa, mumtaz. Oke, food lover, ini rendangnya.
Cakep, ini dagingnya empuk banget ya. Sebenarnya belum pada level rendang, kayak masih kalio ya, jadi masih berkuah gitu. Tapi ini sedap banget, dagingnya empuk banget. Rendangnya lazis. Bu, nambah nasi bu. Nah, maaf ya food lover, lapar ini. Food lover, ini antara lapar dan karena murah. Iya, hai, salam. Oke ya, ini udah cobain 2 menunya, nggak ada yang full dan enak ya. Jadi masaknya nggak kaleng-kaleng. Kalau nggak sampai sekarang nih. Katanya udah lama banget, udah dari tahun 2000-an. Kita cobain ayam gorengnya. Food lover, makanan Lombok ini istimewa. Maik gati. Mumtaz. Bu Dewi sendiri kini sudah tiada dan diteruskan oleh anaknya Dika, dibantu oleh karyawannya yang sudah lama ikut Bu Dewi. Pelanggannya tidak hanya warga setempat ataupun wisatawan lokal. Wisatawan mancanegara pun ikut menikmatinya. Ada yang makan di tempat, ada juga yang dibungkus. Warung ini tak pernah sepi pengunjung karena pilihan masakannya pun ramah banget di lidah dan banyak variannya. Jadi kalau kita lagi ngepas banget ke warung ini, ke warung Dewi ini, kita tinggal pesan ini, sayuran. Jadi 10.000 dapat 3 macam sayuran. Minta sambal ini, sambal taliwangnya. Brek. Pecah, men. Mumtaz. Kita lanjut ya makannya. Bagaimana? Setuju? Memasukkan Gili Trawangan sebagai salah satu bucket list liburan tahun ini? Cus, sudah penuh kasih referensinya. Dari penginapan hingga kuliner yang ramah di kantong. Liburan kemana lagi yang bakal Benu sambangi? Ikuti Benu terus ya di Cerita Rasa Sabtu depan. Bye-bye. Perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita butuh persatuan dan kesatuan, dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satsep. Debat kelima calon presiden Minggu 4 Februari pukul 4 sore di Kompas TV. Komisi Pemilihan Umum akan menambah durasi sesi pernyataan penutup pada debat kelima dari semula 2 menit menjadi 4 menit. Debat pamungkas akan menjadi momentum ketiga calon presiden untuk mengonsolidasikan suara pemilih. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mundur dari posisi Komisaris Utama Pertamina yang dijabatnya sejak tahun 2019 lalu. Pengunduran diri Ahok terkait kejelasan arah politiknya yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Namun kini petani di Sekicau, Lampung Barat mulai mengembangkan penanaman kopi Arabica dengan sistem tanam pagar yang hasil panen dan jualnya lebih menguntungkan. Halo, selamat siang saudara. Kompas Siang pada hari ini kembali di hadapan Anda pada hari Sabtu 3 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, Kompas Siang pada hari ini juga menyajikan informasi mengenai menjaga etika bernegara di Pilpres 2024 menjadi alasan dari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan juga Keamanan. Menanggapi mundurnya Mahfud, Jokowi juga menyebut itu merupakan hal yang biasa dan membantah isu adanya ketidaknyamanan di kabinetnya. Ya, selain itu saudara, ada juga informasi mengenai Konsulat Jenderal RI dan Panitia Pemilu Luar Negeri di New York yang terus menggelar sosialisasi pemilu damai dengan perwakilan diaspora Indonesia. Bersama saya Mercy Tirayo dan saya Francisco Don Asiano. Kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, Minggu 4 Februari 2024 besok akan jadi debat calon presiden terakhir sebelum hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari mendatang. Debat esok akan menjadi momen para capres untuk semakin memantapkan hati para calon pemilihnya. Debat pamungkas dalam rangkaian Pilpres 2024 ini akan digelar di JCC Senayan, Jakarta. Sama seperti 4 debat sebelumnya, debat besok akan dimulai pada pukul 7 malam. Tema yang sudah disepakati dalam debat yakni kesejahteraan sosial serta pembangunan SDM dan inklusi dengan subtema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Saudara, Komisi Pemilihan Umum akan menambah durasi sesi pernyataan penutup pada debat kelima Pilpres 2024 dari semula 2 menit menjadi 4 menit. Debat pamungkas yang akan berlangsung esok hari akan menjadi momentum ketiga calon presiden untuk mengonsolidasikan suara pemilih. Debat kelima yang menjadi giliran calon presiden akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu 4 Februari 2024 malam. Tema yang akan diperdebatkan adalah kesejahteraan sosial serta pembangunan sumber daya manusia dan inklusi. Adapun 6 subtema debat terakhir yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Agus Melas bilang, secara umum format dan teknis debat kelima tidak berubah dari debat-debat sebelumnya. Namun, ada penambahan durasi sesi pernyataan penutup dari 2 menit jadi 4 menit. Penambahan durasi di sesi terakhir itu tidak mengurangi waktu bagi capres untuk tanya jawab di sesi-sesi sebelumnya. Sebab penambahan durasi untuk sesi ke-6 diambil dari waktu bicara moderator sehingga durasi total tetap 120 menit. Penambahan durasi diusulkan oleh tim kampanye dan disepakati oleh kandidat dan KPU. Sebab ada kebutuhan dari kandidat untuk menyampaikan visi misi dan program kerja demi meyakinkan pemilih. Durasi selama 2 menit yang selama ini berlaku dinilai masih kurang sehingga perlu ada tambahan waktu untuk meyakinkan pemilih di debat terakhir. Secara prinsip, waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Mereka adalah Aminuddin Syam, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Aminuddin juga Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat. Lalu ada Emeritus PM Laksono, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada. Vina Adriani, Guru Besar Bidang Pendidikan Anak Usia Dini alias PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Asep Saipuddin Jahar, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian para pakar, Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia, Ono Widodo Purbo, Ahli Teknologi Informasi yang kini Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, serta Damar Juniarto, Ahli Informasi Publik Penasihat South Asia Freedom Experience Network alias SafeNet. Bahrudin, anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah. Reni Kusumowardani, Psikolog, Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Tolhas Damanik, aktivis disabilitas, dan Tukiman Taruna Sayoga, dosen program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang. Penambahan durasi ini bukan hal baru dan pernah dilakukan pada Pilpres 2019. Tim Liputan Kompas TV. Untuk lebih lengkap mengenai persiapan debat kelima Capres-Cawapres, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Gedung KPU Pusat Jakarta. Cindy, selamat siang. Informasinya di debat terakhir ini atau debat kelima akan ada sedikit perubahan. Bagaimana kemudian mekanismenya, Cindy? Ya, yang berbeda adalah nantinya masing-masing capres akan mendapatkan durasi yang lebih panjang untuk menyampaikan
pernyataan penutup di sesi terakhir. Kalau dari 4 debat sebelumnya masing-masing mendapatkan waktu 2 menit, di debat kelima besok akan mendapatkan waktu 4 menit. Artinya masing-masing capres akan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk bisa menyampaikan gagasannya terkait dengan tema besok secara lebih komprehensif. Atau juga bisa merangkum visi, misi, program kerja terkait dengan tema secara lebih panjang kepada masyarakat. Nah, kalau dalam PKPU memang sudah diatur bahwa setiap debat memiliki durasi 120 menit yang dibagi menjadi 6 segmen. KPU memastikan penambahan waktu 2 menit masing-masing di sesi terakhir ini tidak akan mengurangi durasi di sesi-sesi sebelumnya. Baik sesi pertama saat penyampaian visi misi program kerja maupun di sesi tanya jawab. Tapi akan disesuaikan dari waktu bicara moderator. Jadi dapat tetap menyampaikan gagasannya secara lebih banyak atau tidak akan mengurangi waktu. Nah, selain itu perubahan durasi ini juga diputuskan dalam rapat koordinasi bersama dengan masing-masing tim ses, artinya sudah disetujui oleh masing-masing paslon. Kemudian soal posisi cawapres saat pernyataan tertutup juga sempat ditanyakan oleh wartawan kemarin dalam konferensi pers. Tapi kalau KPU menyatakan ini akan dibahas lebih lanjut. Apakah akan mendampingi atau nanti akan ada posisi seperti di debat-debat sebelumnya. Selain durasi, pelaksanaan debat kelima akan dilaksanakan kurang lebih sama teknisnya. Meskipun juga sempat ada usul untuk meniadakan penonton selama jalannya debat. Nah, tapi yang diputuskan dalam debat besok, untuk masing-masing paslon akan tetap diperbolehkan membawa undangan berjumlah 75 orang. Kemudian masih dilaksanakan dalam waktu 120 menit dalam 6 segmen. Dimulai pada pukul 7 malam akan digelar di JCC Senayan. Kemudian tema kesejahteraan sosial serta pembangunan SDM dan inklusi ada 6 subtema. Dan kalau kita juga menghitung dari urutan sejak debat pertama, KPU memang menerapkan aturan untuk penyampaian sesi pertama, pembukaan akan dilakukan secara bergantian. Sesi atau debat pertama dimulai dari Capres nomor urut 1, kemudian debat kedua Cawapres nomor urut 2, debat ketiga Capres nomor urut 3, debat kemarin, debat keempat dimulai dari Cawapres nomor urut 1, artinya di debat kelima akan dimulai dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sisko. Baik, tidak banyak perubahan dari debat-debat sebelumnya dan dari debat pamungkas ini, apa kemudian sebenarnya Cindy yang menjadi pertimbangan dari durasi dari 2 menit menjadi 4 menit? Ya, yang menjadi pertimbangan adalah sebenarnya ini sudah disampaikan dalam rapat koordinasi tadi. Jadi ini menjadi masukan dari perwakilan tim ses untuk agar masing-masing paslon bisa menyampaikan visi misinya secara lebih panjang, mengingat ini adalah debat terakhir yang masuk dalam masa kampanye yang memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga waktu yang lebih panjang agar masing-masing capres bisa menyampaikan gagasannya secara lebih baik, secara lebih komprehensif, ini yang diajukan. Dan kemudian sudah disetujui oleh KPU juga dalam rapat, artinya seluruh stakeholder yang terkait juga sudah menyetujui ini. Dengan catatan tadi, tidak mengurangi durasi di sesi-sesi sebelumnya, Sisko. Nah, lantas Cindy, apakah KPU juga ada persiapan khusus di debat kelima ini, mungkin dari podium ataupun juga dari mic yang akan digunakan? Apakah sudah terinformasi ada perubahan dari debat sebelumnya, Cindy? Kalau juga berkaca dari 4 debat sebelumnya, biasanya kalau di H-1 akan dilakukan geladi kotor, kemudian di hari H-nya, di pagi sampai siang hari, baru akan dilakukan geladi bersih. Ini juga sekaligus untuk terus melakukan evaluasi, tidak hanya soal mekanisme, tapi juga hal-hal teknis, misalnya soal tadi, peletakan podium, layout, dan lain-lain. Tapi kalau secara umum, misalnya untuk mikrofon sudah disampaikan di debat sebelumnya, akan disiapkan 1, kemudian juga capres hanya diam di podium menjadi jangkarnya untuk tidak berpindah-pindah tempat dan tidak ada penggunaan istilah atau bahasa asing. Itu harus dijelaskan di luar waktu jawaban yang sudah disediakan. Kemudian juga saat ini 2 moderator dan 12 panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU dan disetujui oleh masing-masing tim ses juga sudah atau sedang menjalani karantina sejak kemarin hingga nanti usai debat selesai dilaksanakan. Mereka juga menandatangani fakta integritas untuk memastikan komitmen dan integritas mereka dalam menjaga kerahasiaan. Nah, meskipun memang kalau dari sejumlah survei maupun juga analisis dari pengamat termasuk juga dari hasil jajak pendapat Kompas bahwa debat tidak akan terlalu banyak mempengaruhi pemindahan pendukung dari paslon lain ke paslon lainnya, tapi debat besok akan menjadi momentum bagi para capres untuk dapat menyampaikan gagasannya dan juga memantapkan hati para calon pemilihnya. Karena kalau KPU bilang dalam 4 debat sebelumnya, debat
capres-cawapres bisa menjangkau hingga 394 juta orang. Artinya rata-rata dalam satu debat bisa menjangkau hingga 98 juta orang. Itu di luar dari pembicaraan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum hingga setelah. Artinya masih ada 7 hari lagi menjelang hari terakhir kampanye akbar dan 10 hari menjelang hari pencoblosan. Ini akan sama-sama ditunggu oleh masyarakat siapa yang bisa menyampaikan gagasan yang paling mengena di hati rakyat ataupun juga di hati masyarakat, Sisko. Ya, tentunya ini tinggal kesempatan terakhir lagi untuk memantapkan hati para suara pemilih yang nanti akan mencoblos pada 14 Februari mendatang. Terima kasih Cindy Permadi yang melaporkan langsung dari gedung KPU Pusat Jakarta. Di informasi selanjutnya, Saudara, menjaga etika bernegara di Pilpres 2024 menjadi alasan bagi Mahfud MD memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan juga Keamanan. Menanggapi hal itu, Jokowi juga membantah isu ketidaknyamanan di kabinetnya. Hal senada juga disebut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan menteri-menteri tetap santai dan rapat seperti biasa. Mahfud MD mundur dari kabinet Jokowi disampaikan setelah berkampanye bersama Yeni Wahid di Lampung. Menurut Mahfud, ia sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait keputusannya untuk mundur dari kabinet Jokowi. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini. Mahfud MD berpesan kepada jajaran Menko Polhukam untuk bekerja jujur, jangan culas dan harus netral. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat pamit di kantor Kemenko Polhukam setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden. Tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran, tidak boleh culas. Tidak boleh culas. Saudara, setiap keculasan itu akan menimbulkan akibat buruk bagi siapapun, hanya nunggu waktu. Saya minta saudara netral. Saudara nanti pilihan saudara sikap politik, nanti saudara pilih sendiri, tapi kepada masyarakat netral. Kamu jangan milih ini, jangan bisa ngomong. Saudara milih sendiri aja dulu. Milih siapa saja yang diyakini oleh saudara. Jangan terbawa oleh arus karena kekuasaan itu bergilir. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam. Tito akan mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud. Penunjukan Tito Karnavian tertuang dalam keputusan Presiden nomor 20/P tahun 2024 yang diteken Jokowi. Dalam kepres yang sama, Jokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Tito Karnavian akan menjabat sebagai PLT hingga Jokowi menunjuk Menko Polhukam definitif pengganti Mahfud MD. Pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam sampai dengan adanya Menko Polhukam definitif. Pertimbangan pemilihannya apa? Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri Kementerian Kemenko Polhukam, adalah salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri yang lain ya. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Menko Polhukam, PLT Menko Polhukam. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah isu ketidaknyamanan di dalam kabinet Jokowi. Bahlil menegaskan sejumlah menteri masih melakukan rapat bersama Presiden walaupun berbeda pilihan politik seperti sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Bahlil juga membantah jika sejumlah menteri seperti Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Jokowi. Saya bingung ya, isunya kok terlalu mengada-ada. Tadi kami rapat santai-santai aja.
dengan Pak Arifin, dengan Pak Pram, kami rapat biasa-biasa aja. Kok rasa-rasanya orang di luar lebih tahu daripada kami di dalamnya. Hati-hati loh wartawan, jangan sampai mendapat informasi yang keliru ya. Berarti kalau ada yang bilang kayak ada ketidaknyamanan itu bohong. Nyaman gimana? Tadi itu kita rapat Pak Pram, saya, Pak Arifin, dua-duanya dari PDIP kan, sama Presiden. Oh, kami bercanda gurau kok, santai-santai saja. Mungkin yang merasa tidak nyaman itu ada sesuatu. Lebih lanjut, ketika ditanya oleh para jurnalis apakah Bahlil akan mengikuti jejak Mahfud MD untuk mundur dari kabinet Jokowi, Bahlil pun bilang dirinya tidak akan mengikuti jejak Mahfud MD. Emang ada apa dengan Pak Mahfud? Gak bisa dong, ini negara. Negara kan hak dan mengelola negara itu tidak bisa. Kalau Pak Mahfud, emang kenapa sih harus ikut Pak Mahfud? Maunya orang yang berbeda politik, mungkin itu. Tapi itu kan halusinasinya mereka. Masa saya harus ikut dalam dunia halusinasi? Saya kan orangnya realistis, gitu. Ya. Pasca mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo membantah kabar yang menyebutkan situasi di Kabinet Indonesia Maju saat ini sudah tak nyaman. Presiden menegaskan jika saat ini menterinya masih fokus bekerja menjalankan tugasnya. Jokowi bilang jika ada perbedaan pilihan politik di antara menterinya merupakan hak demokrasi. Kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Berarti ada yang menyebut ketidaknyamanan itu betul ya? Apanya? Ada yang menyebut ada ketidaknyamanan di kabinet itu? Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi. Walaupun isu keretakan di Kabinet Presiden Joko Widodo kian berembus, isu keretakan ini rame-rame dibantah oleh Menteri Kabinet Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Basuki Cahayapurnama atau biasa dikenal Ahok, mundur dari posisi Komisaris Utama Pertamina yang dijabatnya sejak tahun 2019 lalu, di mana pengunduran diri Ahok terkait kejelasan arah politiknya yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Ahok menyebut telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok ingin berkampanye setelah mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Ahok akan mengampanyekan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam Instagramnya, Ahok menuliskan, unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina yang saya serahkan hari ini 2 Februari 2024. Dengan ini saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahok juga menegaskan arah politiknya di Pilpres 2024. Ahok menyebut akan ikut mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Oleh karena itu, Ahok meminta agar berita-berita salah terkait arah dukungannya di Pilpres 2024 untuk dihentikan. Kepada Kompas TV, Ahok berkata, intinya agar para Ahokers tidak bingung arah politik saya kemana. Dengan ikut kampanye dukung Pak Ganjar, semua isu hoax bahwa saya dukung pasangan lain langsung stop. Sementara itu, pihak Pertamina membenarkan jika Ahok telah mengajukan pengunduran diri. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero per hari ini 2 Februari 2024. Suratnya sudah ditujukan kepada Kementerian BUMN. Pengangkatan dan atau pemberhentian Dewan Komisaris itu merupakan kewenangan dari pemegang saham, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Jadi setelah ini proses pengunduran diri beliau akan diproses di Kementerian BUMN untuk tahap selanjutnya. Ahok pun memerintahkan Sekretaris Dewan Komisaris agar mengirimkan pengunduran dirinya dan laporan pertanggungjawaban sebagai Komisaris Utama PT Pertamina kepada Menteri BUMN dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ahok resmi diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 25 November 2019 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan juga alumni sejumlah perguruan tinggi mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang membiarkan Pilpres 2024 dan prosesnya ternoda masalah etika dan hukum.
Sudah 6 perguruan tinggi dalam 5 hari terakhir yang menyuarakan keprihatinan terhadap demokrasi pemilu 2024. Informasinya usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai zinc refreshing cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc refreshing cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox Air. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh. Segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai zinc refreshing cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc refreshing cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Nail.
Kembali di Kompas Siang dengan informasi kampanye oleh paslon dan pasangan calon capres-cawapres. Saudara, di depan para pendukungnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan curhat setiap kali kampanye yang diduga selalu dipersulit. Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan saat menyampaikan orasi politik, saat menghadiri istighosah dan deklarasi para ulama di salah satu gedung pertemuan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Anies bilang yang dipersulit mulai dari izin dicabut, tempat acara mendadak tidak tersedia, bahkan listrik tiba-tiba mati menjelang acara dimulai. Anies Baswedan yakin setiap ada kesulitan pasti akan ada hikmahnya. Mau ada kampanye perubahan, mendadak listrik. Apakah yang seperti ini boleh dibiarkan? Apakah perlu perubahan? Nanti dicatat tuh kepala PLN-nya ya. Saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto optimistis program perbaikan gizi berupa makan siang dan susu gratis bagi anak-anak bisa diwujudkan jika dirinya terpilih jadi presiden. Ini disampaikan Prabowo dalam kampanye terbuka bersama Partai Demokrat di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Meski program tersebut dipertanyakan oleh sebagian pihak, Prabowo optimistis programnya bisa dilakukan dan akan dilakukannya. Kami sudah hitung, saya katakan bisa dan saya katakan akan, saudara sekalian. Dengan demikian, anak-anak kita akan tumbuh kuat, otot kuat tulang dan kuat otaknya. Cerdas, kita akan menjadi negara maju, kita akan menjadi negara hebat, kita akan bikin mobil di Indonesia, pesawat terbang di Indonesia, kereta api di Indonesia, motor di Indonesia, kapal di Indonesia. Kita tidak akan import lagi. Kita akan menjadi negara berdiri di atas kaki kita sendiri. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali belusukan ke pasar dalam kampanyenya pada hari ini. Kali ini Gibran mengunjungi pasar modern BSD City Serpong, Tangerang Selatan bersama sang istri Selvi Ananda. Dalam kunjungannya, Gibran juga sempat mendatangi sejumlah kios serta mencicipi jajanan. Saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada hari ini menghadiri Penguin Fun Walk di Pluit, Jakarta Utara bersama Ketua DPP PDI Perjuangan yaitu Puan Maharani. Dalam orasinya, Ganjar menyinggung soal godaan bantuan sosial dan juga politik uang saat kampanye. Sehari jelang debat kelima, Ganjar Pranowo mengawali safari politiknya di Jakarta, tepatnya di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara. Usai jalan sehat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan juga para simpatisan, Ganjar melakukan orasi, di mana di dalam orasinya Ganjar menyinggung isu soal godaan bantuan sosial dan politik uang. Ganjar juga bertanya apakah simpatisan dan pendukungnya takut jika ada intimidasi. Kita mau masuk ke kelompok masyarakat paling bawah di kampung-kampung untuk mensosialisasikan satu, mereka tidak golput. Mereka punya hak untuk memilih, mereka tidak takut ya, dan mereka tidak akan tergoda. Maka tadi saya tanyakan, Anda siap datang? Siap. Anda takut? Tidak. Jangan-jangan dikasih bantuan-bantuan Anda geser. Tidak, Pak. Nah, kami ingin menekankan pada sikap-sikap hati rakyat ya, agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat menghadiri hari lahir Partai Hanura di Karimun, Kepulauan Riau, berjanji akan menyekolahkan satu anak dari keluarga miskin hingga jenjang perguruan tinggi. Mahfud menilai pendidikan yang tinggi dapat mensejahterakan keluarga. Mahfud juga menambahkan sekolah gratis hingga jenjang perguruan tinggi
menjadi salah satu program unggulan pasangan Ganjar Mahfud. Ya gratis saja, nanti akan diidentifikasi di mana keluarga miskin, lalu siapa yang pantas disekolahkan di situ, diberi beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Ya itu nanti dipilih. Ya, kita kan akan memilih itu di setiap daerah-daerah, itu nanti akan dilihat siapa yang dapat jatah. Sejumlah guru besar, dosen mahasiswa dan juga alumni sejumlah perguruan tinggi mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang membiarkan Pilpres 2024 dan prosesnya ternoda masalah etika dan juga hukum. Sudah 6 perguruan tinggi dalam 5 hari terakhir yang menyuarakan keprihatinan terhadap demokrasi pemilu 2024. Informasi usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Bukan aromanya, bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Beli 2 gratis 1, Pick Kopi, jagonya kopi. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because with the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5 antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba
tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Saudara, sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan juga alumni sejumlah perguruan tinggi mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang membiarkan pemilihan presiden 2024 dan prosesnya ternoda sejumlah masalah etika dan hukum. Sudah 6 perguruan tinggi dalam 5 hari terakhir yang menyuarakan keprihatinan terhadap pelaksanaan pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Deklarasi yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo menyentil hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di ujung periode kedua pemerintahan Joko Widodo sebagai pelaksana pemilu 2024. Proses pemilu, terutama pemilihan presiden, dianggap berbau intimidasi dan ketidaknetralan aparat serta pejabat negara. Guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan juga membuat petisi mengingatkan Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara supaya tak melenceng dari koridor demokrasi. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Sebelumnya di Sumatera Barat, Aliansi Civitas Akademika Universitas Andalas yang terdiri dari dosen dan mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan yang sama, mendesak Presiden Joko Widodo tidak menggunakan kekuasaan yang menimbulkan kecurangan pemilu. Menyatakan, 1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. Bola petisi bergulir dari kampus-kampus ternama setelah melihat praktik pelanggaran etika politik sejak syarat usia Capres-Cawapres dipenuhi Mahkamah Konstitusi hingga bagi-bagi bantuan sosial yang masif di tengah pemilu 2024. Bahkan petisi awalnya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tempat Jokowi menempuh pendidikan sarjana dan Menteri Sekretaris Negara Praktikno pernah menjadi rektor. Lalu menyebar ke Universitas Islam Indonesia, juga di Yogyakarta, dan akhir pekan ini di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Menanggapi suara kalangan kampus, Presiden Jokowi santai saja. Kata Jokowi, kritik adalah hak setiap pihak dalam berdemokrasi. Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Sementara Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menilai Civitas Akademika bisa menilai sendiri bagaimana seorang kepala negara memposisikan dirinya menuju pemilu. Biar rakyat yang menilai bagaimana seorang kepala negara itu harus memposisikan dirinya menjelang pemilu pesta demokrasi rakyat. Ya silakan rakyat menilai, silakan rakyat menyuarakan apakah kemudian apa yang dilakukan oleh presiden itu memang seperti yang diharapkan rakyat atau tidak. Saat ini ada 3 kontestan pemilihan presiden 2024, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang memperebutkan suara pemilih di 14 Februari 2024. Bila belum ada yang suaranya mencapai minimal 50% plus 1, maka Pilpres putaran kedua digelar pada Juni 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV.
Menyusul kampus-kampus lain, pada Sabtu pagi kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo juga diserukan Civitas Akademika Universitas Padjadjaran. Seruan ini melibatkan perwakilan guru besar, dosen, alumni hingga mahasiswa Unpad. Seruan ini untuk mengembalikan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan demokrasi, terutama soal etika politik. Mulai dari pelemahan KPK hingga Mahkamah Konstitusi yang membuat putusan yang meloloskan syarat capres-cawapres. Petisi ditandatangani 83 jajaran guru besar dan dosen Unpad, serta 1.030 tanda tangan dari mahasiswa dan alumni. Seruan Padjadjaran, selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat. Ngadek sacekna, nilas saplasna, konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etika lainnya adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia. Sementara perguruan tinggi di Yogyakarta terus bergerak menyampaikan seruan moral terhadap kondisi bangsa menjelang pemilu 2024. Setelah UGM dan UII, aksi serupa juga dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Melalui acara bertajuk Mengawal Demokrasi, Indonesia Berkeadaban, UMY menyerukan pesan kebangsaan bagi pemerintahan Jokowi. Saudara, pada hari ini ada dua lagi kritik dari kampus terhadap pemerintahan Joko Widodo. Di Unpad sudah bersiap jurnalis Kompas TV Ninda Destiani, di Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ada Mikael Aryawan. Selengkapnya laporan pertama kita akan menuju ke Ninda terlebih dahulu. Ninda, selamat siang. Setelah seruan ini, apa yang kemudian yang akan dilakukan oleh Civitas Akademika Unpad? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Tadi kami sudah melihat seperti apa proses penyelenggaraan dari pernyataan seruan aksi demokrasi di Universitas Padjadjaran Bandung di Pati Ukur. Sebetulnya untuk penyelenggaraan ini langsung dinyatakan oleh berbagai pihak, mulai dari jajaran guru besar, kemudian juga dosen, kemudian juga ada mahasiswa Unpad, hingga melibatkan juga alumni dari Unpad. Dan jika tadi kami mendengar sedikit sekilas dari mahasiswa, kemudian jika kemudian nantinya tidak direspon, ini akan ada aksi turun ke jalan bagi mahasiswa Unpad. Itu pun masih akan jika memang tidak respon. Dan kita akan mencari informasi lebih dalam, saudara. Sudah bersama kami narasumber yakni Profesor Susi Dwi Harijanti sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Unpad. Selamat siang Prof. Susi. Selamat siang Mbak. Ya, Prof, tadi kita sudah melihat seperti apa penyelenggaraan pernyataan seruan demokratis. Nah, setelah ini apa yang akan kemudian dilakukan oleh Unpad? Baik, terima kasih. Seruan Padjadjaran itu merupakan point of departure. Jadi anjak ya, titik anjak kami akan melangkah ke depan seperti apa. Saya belum dapat memastikan bahwa apa agenda-agenda selanjutnya. Namun harus kita pahami sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa point of departure ini selayaknya akan diikuti dengan agenda-agenda yang berikutnya. Dan siapa yang melaksanakan agenda-agenda tersebut? Tentunya Civitas Akademika Universitas Padjadjaran yang bisa dapat melakukan agenda-agenda tersebut. Nah, ini yang tadi saya katakan mungkin agak berbeda dengan universitas yang lain. Padjadjaran di dalam seruan pagi ini kami bukan hanya melibatkan guru besar dan dosen, tetapi juga kami melibatkan mahasiswa dan alumni. Oleh karena itu 4 hal ini menurut kami di Unpad menjadi penting kita bergerak bersama untuk negara yang kita cintai. Baik Bu, kita sudah tahu juga aksi seruan demokrasi ini sudah dilakukan
dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari kampus-kampus besar dan instansi lainnya. Dari Unpad sendiri, apakah sudah melakukan koordinasi dengan antar kampus seperti apa? Jika sudah, Bu? Ya, Unpad tidak melakukan koordinasi dengan kampus-kampus lain, tetapi kita berangkat dari pemikiran yang sama, yaitu universitas lain itu sama seperti kami, seperti di Unpad, yaitu kami adalah lembaga tempat ilmu pengetahuan itu berkembang. Ya, nah oleh karena itu, karena kita berangkat dari pemahaman dari makna universitas sebagai sebuah lembaga ilmiah, maka tanpa berkoordinasi pun, karena kami punya nilai yang sama, maka kami akan bergerak bersama. Iya, baik. Terima kasih Prof. Susi. Jadi masih menunggu dan masih mengkaji dan masih menunggu respon dari pemerintah dan langsung dari Presiden ya, Bu ya. Baik, terima kasih Prof. Susi selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Itu dia saudara, seputar penyelenggaraan pernyataan seruan demokrasi dari Universitas Padjadjaran. Kembali ke studio. Baik, kita akan nantikan update terkait masalah agenda berikutnya yang akan dilakukan oleh Unpad ataupun juga sivitasnya terkait masalah kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, dari Bandung bersama Ninda Destiani tadi kita akan bergeser ke Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Mika Aryawan di sana. Mika, selamat siang. Apa saja kemudian poin petisi yang Anda dengarkan yang disampaikan oleh akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di sana? Selamat siang Sisko dan saudara. Petisi mengawal demokrasi untuk Indonesia berkeadaban telah selesai dibacakan oleh puluhan guru besar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan ada beberapa poin yang kami catat tadi, bahwa petisi ini dikeluarkan sebagai puncak kekecewaan mereka terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap mementingkan kepentingan keluarganya dalam mengawal kontestasi pemilu 2024. Dan mereka menganggap Presiden Joko Widodo tidak bisa dianggap sebagai negarawan yang patut dicontoh oleh masyarakat Indonesia karena tampak keberpihakannya sangat jelas kepada pasangan calon tertentu. Nah, tadi dari poin-poin yang disuarakan oleh mereka, ada beberapa yang kami catat. Yang paling penting adalah di mana mereka meminta Presiden Joko Widodo menghentikan politisasi bansos, kemudian kembali ke netralitas, kemudian meminta aparat polisi, TNI, dan ASN juga untuk tidak berpihak. Dan mereka juga meminta masyarakat untuk mengawal proses pencoblosan pada 14 Februari nanti sehingga tidak terjadi kecurangan yang bisa merugikan demokratisasi di Indonesia. Nah, untuk proses pengawalan TPS ini, UMY tadi ditegaskan oleh rektornya bahwa mereka akan mengerahkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah, baik yang di Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia. Muhammadiyah akan mengawal TPS-TPS sehingga tidak terjadi kecurangan. Demikian, Sisko. Baik, petisi mengawal demokrasi berkeadaban ini menjadi tema yang kemudian diangkat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih Mika Aryawan yang melaporkan langsung dari UMY, dan sebelumnya ada Ninda Destiani di Unpad Bandung. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil kopi Robusta terbesar di Indonesia. Namun kini petani di Sekincau, Lampung Barat mulai mengembangkan penanaman kopi Arabica dengan sistem tanam pagar yang hasil panen dan jualnya lebih menguntungkan. Informasinya akan kami bawakan bersama rekan kami Mercy Tirayo sesaat lagi. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, agar sensasi hidup. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan.
tenggorokan. Cooling 5 peredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5 antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi penting dan menarik dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV Lampung. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Rian Winarta. Selamat siang Rian, informasi menarik apa dari Lampung siang hari ini? Ya, Mercy dan saudara, ada 2 informasi menarik yang kami kemas dalam Cerita Nusantara dari Biro Lampung hari ini. Mengawali berita yang pertama. Pelaku penipuan berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah dari seorang petani di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Modusnya, pelaku akan melakukan ritual gaib dan mengambil senjata samurai yang akan dijual seharga 20 miliar rupiah. Korban yang tertipu daya pelaku dijanjikan akan mendapatkan imbalan 6 miliar rupiah. Suparno, seorang pelaku penipuan berkedok ritual gaib, ditangkap petugas Polsek Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, usai berhasil menipu seorang petani dan meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Aksi penipuan dilakukannya dengan meyakini korban bahwa pelaku akan mengambil senjata samurai dari alam gaib dan siap dijual seharga 20 miliar rupiah kepada seorang yang sudah memesan. Namun untuk menjalani ritual tersebut, pelaku membutuhkan modal membeli segala perlengkapan. Korban pun tergiur dan menyerahkan uang 38 juta rupiah setelah pelaku berjanji akan mengembalikan dengan nilai fantastis sebesar 6 miliar rupiah.
Sebulan berselang sejak korban menyerahkan uang pada Desember 2023 lalu, pelaku datang menyerahkan 2 bungkusan karung dan meminta korban tidak membukanya hingga 10 hari. Namun, lantaran merasa curiga, korban membuka bungkusan tersebut yang hanya berisikan dus air mineral. Dibuka, jangan dibuka dulu, nunggu saya. Cuma informasi aja. Kalau ada yang beli. Berapa? 20M. Emang bisa beneran ngambil samurai itu? Ya, kalau pernah dapat sih belum, tapi ya namanya kita usahakan coba bisa dapat apa enggak. Terus untuk meyakinkan korban sendiri, itu bagaimana cara Bapak ngomong sama korban? Saya meyakinkan yang jadi korban itu. Ya pokoknya kalau saya berhasil, saya kasih uang 6M. Polisi menyebut modus penipuan digunakan pelaku sebagai siasat cara meminjam uang untuk berfoya-foya serta membayar utang. Pelaku juga tidak memiliki kemampuan dalam melakukan ritual gaib apapun. Dengan perjanjian bahwa apabila samurai tersebut sudah terangkat dan terjual, pelaku akan memberikan uang sebesar 6 miliar. Namun selang waktu berikutnya, datanglah pelaku ke tempat korban dengan membawa uang sebesar 6 miliar di dalam karung. Karena pihak korban penasaran, maka korban membuka karung tersebut, ternyata berisikan air mineral. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun kurungan penjara. Selain itu, polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap ada tidaknya korban lain dari penipuan ritual gaib pelaku. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil kopi Robusta terbesar di Indonesia. Namun kini, petani di wilayah Skincau, Lampung Barat mulai mengembangkan penanaman kopi Arabica dengan sistem tanam pagar yang hasil panen dan jualnya jauh lebih menguntungkan. Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil kopi jenis Robusta. Namun, kini kopi jenis Arabica juga mulai dikembangkan di wilayah Kecamatan Skincau, Kabupaten Lampung Barat dengan penanamannya menggunakan sistem pagar. Panen kopi Arabica ini juga langsung dilakukan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi didampingi PJ Bupati Lampung Barat Nukman di kebun milik Ahmad Supriyono dengan luas lahan 1 hektar. Metode tanam kopi dengan sistem pagar dinilai lebih maksimal. Pasalnya dengan luas 1 hektar mampu ditanam 4.000 batang kopi dan mampu menghasilkan kopi siap panen mencapai 4 ton. Metode ini jauh lebih menguntungkan dibanding sistem penanaman secara konvensional yang hanya bisa ditanam sebanyak 1.600 batang per hektarnya. Sementara untuk harga jual per kilogram kopi kering jenis Arabica dihargai sekitar Rp100.000 per kilogram, yang artinya bila 1 hektar mampu memproduksi 400 ton, maka hasil penjualan bisa mencapai Rp400 juta. Dengan hasil yang besar itu, Gubernur Lampung Arinal mengajak warganya untuk mengembangkan jenis kopi Arabica dan mampu menjadi petani mandiri ke depannya. Bayangin aja, produksinya 4 ton dan per hektar dan harganya Rp125.000 per kilogram. Artinya petani kopi mampu menghasilkan kotor ya, lebih kurang 400-an juta. Sementara komoditi lain belum sampai seperti itu. Ini merupakan satu kebahagiaan buat saya dan insya Allah Kabupaten Lampung Barat akan berkurang masyarakat yang posisi miskin akan menjadi orang kaya pada masa yang akan datang. Saya kira cukup ya. Ahmad Supriyo menjelaskan kawasan Skincau Lampung Barat memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dari permukaan laut, sehingga suhu atau iklim dinilai cukup baik untuk mengembangkan pertanian kopi jenis Arabica. Ia juga akan memperluas lahan penanaman kopi jenis Arabica dengan sistem tanam pagar yang dinilai sangat menguntungkan di tengah tingginya permintaan di pasaran. Jadi pertama memang di sini agroklimatnya karena ketinggiannya di atas 1000 mdpl itu agroklimatnya Arabica. Yang kedua Arabica itu
harga jualnya bisa 2 kali lipat dibanding Robusta ini. Itu. Nah, untuk penjualannya sendiri sulit tidak sih? Untuk saat ini tidak. Kita bahkan kekurangan stok ya, karena baru saya sendiri yang tanam dan luasannya belum memenuhi dengan kebutuhan pasar. Yang minta banyak tapi barangnya belum ada. Lampung merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, ekspor kopi Robusta Lampung mencapai 283.814 ton dengan nilai 536 juta dolar Amerika Serikat. Sehingga dengan penanaman kopi Arabica yang berhasil dikembangkan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Lampung. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Ya, Mercy dan saudara, itu tadi 2 informasi yang kami kemas dalam Cerita Nusantara dari Biro Lampung. Kembali ke Anda di studio Jakarta. Terima kasih Rian Winarta, jurnalis dari Biro Kompas TV Lampung yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, diantaranya Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi senilai 64 miliar rupiah yang masuk melalui jalur laut di Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Kompas yang segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Gue kira dia itu pilihan yang cocok buat gue. Ternyata omongannya penuh sama janji manis. Dan yang satu lagi, apa kabarnya? Dia itu red flag banget, parahnya ya Beb. Dia itu disetirin banget sama emaknya. Tapi gue punya hope sama yang satu ini. Dia itu setia, tulus, apa adanya lagi Beb. Siapa sih? Prabowo Gibran. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, bersama Jokowi bangun bangsa. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, nomor 4 pilihan kita. Goyah-goyah untuk rakyat sejahtera, Golkar Jokowi untuk Coblos Partai Golkar. Ayam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Komitmen BUMN untuk membangkitkan sektor pariwisata yang berkolaborasi dengan moda transportasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Enjourne Holding BUMN Pariwisata dan pendukung
memfokuskan bagaimana kesempatan kita untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik. Selain itu, PT KAI berperan aktif mengembangkan industri pariwisata di Indonesia dengan menyediakan moda transportasi yang aman dan nyaman, serta memberikan fasilitas terbaik untuk pelanggan. Tak hanya itu, PT ASDP berfungsi sebagai moda transportasi yang juga membantu memperkuat sektor pariwisata. Dengan kolaborasi ini dapat membangkitkan industri pariwisata Indonesia di kancah internasional. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi senilai 64 miliar rupiah yang masuk melalui jalur laut di Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Yang di sini siapa? Yang bawa yang di sini siapa? Saya di sana. Sama saya di sini? Ini. Udah satu aja langsung. Pelaku ini tak berkutik saat polisi menggeledah kamar hotel yang disewanya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mendapati paket besar narkoba jenis sabu dan belasan ribu butir ekstasi yang sudah dikemas. Dari penangkapan ini, polisi melakukan pengembangan dan menangkap 6 orang lainnya. Dari tangan ketujuh tersangka, polisi telah menyita barang bukti narkotika senilai 64 miliar rupiah lebih. Dari beberapa tersangka yang sudah kita amankan terkait dengan narkotika jaringan internasional, itu rata-rata penyelundupannya melalui pelabuhan-pelabuhan liar atau pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di wilayah Indonesia, terutama yang ada di wilayah Sumatera. Jadi kalau narkotika jenis sabu ini masuk melalui negara Malaysia, biasanya diselundupkan atau dimasukkan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Riau. Sebuah gudang pembuatan petasan di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak. Akibatnya 3 rumah warga yang berada di dekat lokasi rusak. Unit identifikasi Polres Indramayu langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di gudang pembuatan petasan jenis korek api yang meledak di blok Bedahan, Desa Teluk Agung, Indramayu, Jawa Barat. Akibat ledakan ini, saudara, gudang tempat pembuatan petasan hancur. Sementara 3 rumah yang berada di sekitar lokasi mengalami rusak. Dari hasil olah TKP, ledakan diduga terjadi akibat adanya percikan api yang langsung menyambar bahan petasan lainnya pada saat mencampur bahan petasan. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Informasi dari mancanegara akan hadir di Kompas Siang sesaat lagi, diantaranya sejumlah petani Belgia dan Belanda memblokade jalan perbatasan Belanda dan Belgia, serta membakar ban sebagai aksi protes rumitnya birokrasi pertanian di Eropa. Informasi ini akan hadir di Kompas Siang sesaat lagi. Kemenkes Jaya. Terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas dukungan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan dukungan berupa alat kesehatan. Kami berharap dengan adanya bantuan alat kesehatan ini, pelayanan kesehatan di rumah sakit semakin berkembang menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Kementerian Kesehatan. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because with the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Oh,
Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Aku Togar, yang berhati tegar. Aku pengacara yang banyak acara, bingung perkara. Tapi urusan masa depan, nyoblos pun kusempatkanlah. Saudara Togar, gampang caranya. 1, ku buka kertas suaranya. 2, dicoblos. 3, kulipat kertas suaranya. Masukkanlah kertas suara ke kotak suara. Prabowo Gibran. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Informasi dari mancanegara, saudara, sejumlah petani Belgia dan Belanda memblokade jalan perbatasan Belanda dan Belgia serta membakar ban sebagai aksi protes rumitnya birokrasi pertanian di Eropa. Demonstrasi juga terkait dengan masuknya impor produk pertanian murah yang membuat petani lokal merugi dan terancam mata pencahariannya. Aksi bakar ban ini dilakukan sejumlah petani Belgia dan Belanda di dekat perbatasan kedua negara di tengah blokade traktor yang dilakukan para petani untuk menutup akses jalan. Aksi para petani ini menurut perwakilan Serikat Petani terpaksa mereka lakukan untuk memprotes rumitnya birokrasi serta aturan transportasi yang dikeluarkan Uni Eropa. Terlebih lagi makin banyaknya produk pertanian impor dengan harga murah yang mengancam produksi dan mata pencarian petani Eropa. Konsulat Jenderal RI dan Panitia Pemilu Luar Negeri di New York melakukan sosialisasi pemilu damai dengan perwakilan diaspora Indonesia. Acara ini untuk mencegah konflik antar masyarakat di tengah periode kampanye politik. Melakukan sosialisasi pemilu damai kepada diaspora Indonesia di New York. Mengundang sejumlah perwakilan organisasi dan tokoh masyarakat, kegiatan ini mengajak para tokoh masyarakat untuk menyebarkan narasi damai selama masa pemilu berlangsung. Jadi pada tahun 2019 relatif terjadi perpecahan yang cukup signifikan. Tadi kita mengundang perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat diaspora Indonesia di sini untuk semuanya memiliki komitmen agar penyelenggaraan pemilu kali ini dapat berlangsung dengan damai, jujur, adil, transparan, dan sesuai ketentuan. New York memilih untuk Indonesia.
Pelaksanaan pemilu damai diamini oleh para diaspora, perwakilan organisasi dan partai seperti Diana Tanjung. 2014 lumayan damai ya. Kalau 2019 agak panas. Kalau hopefully this coming pemilu kami ini aman, damai, peace. Beda pilihan boleh, tapi nggak perlu dibawa emosi gitu. Acara ini sekaligus mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilu luar negeri bagian Amerika tahun ini yang diselenggarakan di beberapa hari yang berbeda. PPLN KJRI New York tidak hanya menangani New York City, namun juga 12 negara bagian lainnya. Ada lebih dari 11.000 pemilih yang terdata dalam daftar pemilih PPLN KJRI New York. Selain pencoblosan di New York, PPLN juga akan lakukan pencoblosan di 2 lokasi berbeda lewat kotak keliling, yakni di Philadelphia dan juga New Hampshire. Dan di New York City sendiri, para pemilih nantinya tidak akan melakukan pencoblosan di KJRI, melainkan di kawasan Long Island City, Queens. Hal ini sekaligus untuk menarik minat diaspora untuk gunakan hak suaranya dengan lebih nyaman. Pemilu pada tahun ini diselenggarakan di musim dingin. Kami usulkan ke PPLN agar pemilu dilakukan di satu ruangan yang lebih besar, sehingga yang mengantri bisa ada di dalam ruangan, sehingga mereka bisa melakukan proses pemberian suara dengan aman dan nyaman. Panitia Pemilu Luar Negeri New York harapkan pemindahan lokasi pencoblosan New York kali ini bisa membantu menarik minat para pemilih untuk datang gunakan suaranya. Kami seperti yang disarankan oleh KPU, kami coba untuk bisa menaikkan menjadi 50%. Ya. Pemilu tahun 2019, partisipasi pemilih di kawasan New York hanya mencapai 41%. Walaupun udah jauh dari kampung halaman, dari Indonesia, kita tuh harus tetap menggunakan hak suara kita. Karena hak suara kita itu yang menentukan nasib bangsa kita Indonesia. Selain datang ke lokasi pencoblosan, pemilih di Amerika juga bisa memilih melalui metode pos. Namun, menurut PPLN, alokasi surat suara untuk metode ini dikurangi karena memiliki partisipasi terendah. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi lainnya masih akan hadir di Kompas Siang sesaat lagi. Saudara, tetaplah bersama kami. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Cuaca buruk, ingat anak di sekolah. Sedang makan, ingat anak di pesantren makan apa. Berita buruk membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan susu gratis untuk anak, makan siang gratis untuk anak, dan nutrisi untuk ibu hamil. Untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan.
Aqua 100% murni. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, because with the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Komisi Pemilihan Umum akan menambah durasi sesi pernyataan penutup pada debat kelima Pilpres 2024 dari semula 2 menit menjadi 4 menit. Debat pamungkas yang akan berlangsung esok hari akan menjadi momentum ketiga calon presiden untuk mengonsolidasikan suara pemilih. Debat kelima yang menjadi giliran calon presiden akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu 4 Februari 2024 malam. Tema yang akan diperdebatkan adalah kesejahteraan sosial serta pembangunan sumber daya manusia dan inklusi. Adapun 6 subtema debat terakhir yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Agus Melas bilang, secara umum format dan teknis debat kelima tidak berubah dari debat-debat sebelumnya. Namun, ada penambahan durasi sesi pernyataan penutup dari 2 menit jadi 4 menit. Penambahan durasi di sesi terakhir itu tidak mengurangi waktu bagi capres untuk tanya jawab di sesi-sesi sebelumnya. Sebab penambahan durasi untuk sesi ke-6 diambil dari waktu bicara moderator sehingga durasi total tetap 120 menit. Penambahan durasi diusulkan oleh tim kampanye dan disepakati oleh kandidat dan KPU. Sebab ada kebutuhan dari kandidat untuk menyampaikan visi misi dan program kerja demi meyakinkan pemilih. Durasi selama 2 menit yang selama ini berlaku dinilai masih kurang sehingga perlu ada tambahan waktu untuk meyakinkan pemilih di debat terakhir. Secara prinsip, waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Mereka adalah Aminuddin Syam, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Aminuddin juga Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat. Lalu ada Emeritus PM Laksono, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada. Vina Adriani, Guru Besar Bidang Pendidikan Anak Usia Dini alias PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Asep Saipuddin Jahar, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian para pakar, Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia, Ono Widodo Purbo, Ahli Teknologi Informasi yang kini Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, serta Damar Juniarto, Ahli Informasi Publik Penasihat South Asia Freedom Experience Network alias SafeNet. Bahrudin, anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah. Reni Kusumowardani, Psikolog, Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Tolhas Damanik, aktivis disabilitas, dan Tukiman Taruna Sayoga, dosen program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang.
Penambahan durasi ini bukan hal baru dan pernah dilakukan pada Pilpres 2019. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami akhiri Kompas siang hari ini dan kami ingatkan pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang dan jangan lupa untuk saksikan perkembangan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tiraya undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita butuh persatuan dan kesatuan, dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satsep. Debat kelima calon presiden, Minggu 4 Februari pukul 4 sore di Kompas TV. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Oh, saya kira Menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya, ini Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja tetap kerja. Pernyataan Presiden Jokowi dalam kunjungan di Lanut Halim Perdana Kusuma pada hari Rabu 24 Januari 2024 memicu perdebatan mengenai etika politik. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan pernyataan tersebut 2 hari kemudian dengan mengutip undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas. Bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi jangan ditarik kemana-mana.
Substansi pesan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berdampingan dengan salah satu kontestan Capres yang juga menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto berpendapat, pernyataan Presiden yang disampaikan saat berdampingan dengan seorang menteri yang menjadi salah satu peserta kontestasi Pilpres mengundang polemik di tengah publik. Ketika misalnya wartawan memberi stimulus dan Pak Jokowi memberi respons, dan responsnya tensi untuk menjadi polemik ketika kemudian memosisikan dirinya, kalau berhenti pernyataannya itu pada yang ditanyakan oleh wartawan, yaitu soal menteri, mungkin tidak akan seramai ini gitu. Ini kan menjadi backfire pada Pak Jokowi dan tentu istana yang harus menjelaskan Mas Joko seperti sore ini, karena pernyataan itu kemudian nambah, dan tambahan pernyataan itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi masalah adalah equivocal communication ya, yang harusnya komunikasinya diplomatis ya, tetapi kemudian ini menjadi eksplisit, dan pernyataan yang eksplisit itu pasti memancing yang disebut dan polemik, dan polemik itu kan nggak bisa dihindarin ketika misalnya memang di luar tafsir hukum ya, tentu ada yang disebut dengan kepentingan politik yang terusik gitu. Pengunduran diri seorang menteri yang terlibat dalam kontestasi pemilu mulai ramai menjadi pembicaraan publik saat Mahfud MD Cawapres nomor urut 3 mengumumkan rencana pengunduran dirinya dalam kampanye di Semarang 23 Januari 2023. Mahfud MD membuktikan omongannya. Rabu 31 Januari 2024, Mahfud memberikan pernyataan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Presiden Joko Widodo. Karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Menanggapi pengunduran diri Mahfud MD, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Prabowo tidak akan mengikuti langkah Mahfud untuk mengundurkan diri dari kabinet. Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan, dan selama menjadi calon presiden beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas, dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Anies Baswedan Capres nomor urut 1 mengatakan pentingnya etika dalam berpolitik. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan. Mundurnya Mahfud MD tak membuat kabinet goyah. Kerja kabinet tetap berlanjut dengan kokoh dan solid. Saya kira menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya. Ini Pak Menkes ini. Pak Menkes juga masih kerja tetap ya. Kamis 1 Februari 2024, akhirnya Mahfud MD bertemu dan menyampaikan surat pengunduran dirinya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Fasilitas negara untuk presiden, para menteri, dan pejabat negara adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Bila uang rakyat digunakan atas nama usaha untuk memperoleh kekuasaan, maka tindakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan mengemban tanggung jawab sebagai pengemban amanat rakyat. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk.
Program food estate sempat menjadi sorotan dalam debat ketiga dan keempat Pilpres 2024 pada Januari lalu. Food estate merupakan salah satu gagasan pemerintah pusat dalam program strategis nasional periode 2020 hingga 2024 untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dengan Prabowo Subianto sebagai pemimpin proyek. Terkait hal ini, beredar video yang menarasikan kesuksesan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjalankan program lumbung pangan atau food estate di Jawa Tengah. Namun setelah ditelusuri, video tersebut bukan memperlihatkan ladang food estate di Jawa Tengah. Tim menemukan klip yang serupa dengan video klaim di kanal YouTube Munandar TV. Kanal Munandar TV mengunggah konten berjudul Cara Petani Tiongkok yang Menghasilkan 1,6 Juta Ton Buah Naga Setiap Tahun pada 7 Mei 2023. Pada keterangan video di YouTube dijelaskan bahwa kebun buah naga itu berada di Provinsi Guangxi, Tiongkok. Adapun di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo dipilih menjadi wilayah percontohan program food estate hortikultura. Situs Pemprov Jateng menyebutkan kontur tanah Wonosobo yang berbukit-bukit cocok untuk ditanami tanaman hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kentang. Program food estate mendapat kritik dalam debat pemilihan presiden 2024. Kritik tersebut disampaikan oleh kandidat calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat ketiga, oleh cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat keempat. Jadi, video dengan narasi kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar atau hoax. Coblos guys, coblos teko anyar segelan, ya lah bro, coblos, saksi. Masih terkait pemilu, selanjutnya beredar video dengan narasi dua orang pria menyatakan terdapat surat suara pemilu 2024 yang telah tercoblos dalam amplop pengiriman yang tersegel. Hal itu terjadi di Taipei, ibu kota Taiwan. Video juga memperlihatkan lubang bekas coblosan di surat suara di bagian paslon salah satu capres-cawapres dan caleg dari salah satu partai. Setelah melakukan penelusuran, tim menemukan artikel di portal berita Antara bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengetahui adanya laporan dugaan adanya surat suara yang telah tercoblos di dalam amplop tersegel tersebut. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran. Penelusuran itu dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Luar Negeri dan Panitia Pengawas Pemilihan di Taipei. Jadi, video dengan narasi laporan mengenai surat suara yang telah tercoblos dalam amplop adalah benar dan sedang dalam penelusuran Panwaslu Taipei. Presiden Joko Widodo telah menyatakan Presiden boleh kampanye dan berpihak dalam pemilu. Terkait hal ini, beredar video dengan narasi Jokowi bagikan bansos depan istana setelah menyatakan Presiden boleh kampanye dan berpihak dalam pemilu. Video tersebut memperlihatkan Menteri BUMN Erick Thohir sedang membuat vlog bersama Presiden Joko Widodo saat sedang membagikan bansos kepada ojek online di depan istana kepresidenan. Lalu, sudah kebagian belum? Lewat depan istana ada sinterklas uang hak rakyat. Diakui bantuan presiden. Rakyat dibodohi. Ini dilakukan setelah pernyataan tidak netral. Jangan-jangan waktu ngasih ngomong pilih nomor 2. Namun setelah ditelusuri, tim menemukan video asli peristiwa tersebut berasal dari unggahan iNews pada 13 April 2023. Dilansir dari situs kepresidenan, pada tanggal 13 April 2023, Presiden Jokowi menyaksikan secara langsung pembagian sembako kepada ratusan pengemudi ojek online di kompleks depan Istana Kepresidenan Jakarta. Sedangkan timeline pemilu 2024, pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Lalu masa kampanye berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jadi, video dengan narasi Presiden Jokowi membagikan bansos depan istana setelah menyatakan Presiden boleh kampanye dan berpihak adalah tidak benar atau hoax.
Selanjutnya beredar video dengan narasi di Sub DKI Jakarta cabut stick-count jalur sepeda untuk hilangkan karya Anies di Jakarta. Video memperlihatkan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta yang tengah mencabut stick-count jalur sepeda di salah satu ruas jalan. Namun setelah ditelusuri, tim menemukan fakta pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan memang mencabut stick-count atau tiang pembatas jalur sepeda yang ada di 13 ruas jalan ibu kota. Namun pencabutan tersebut dilakukan pada stick-count yang sudah rusak akibat ditabrak oleh pengendara motor. Kepala Disub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, stick-count yang rusak tersebut dianggap dapat membahayakan pengendara sehingga perlu dicabut. Pencabutan stick-count yang rusak tersebut merupakan langkah untuk menjamin keselamatan pesepeda dan pengguna jalan lainnya di jalan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi, video dengan narasi di Sub DKI Jakarta cabut stick-count jalur sepeda untuk hilangkan karya Anies di Jakarta adalah tidak benar atau hoax. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok.
daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Sì, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Tidak terasa 14 Februari sebentar lagi, seluruh warga Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Demi kelancaran berlangsungnya pemilu ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melantik secara serentak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Indonesia pada 25 Januari 2024 lalu. Diketahui ada sebanyak 5.741.127 orang petugas KPPS yang dilantik di 71.000 tempat di seluruh Indonesia. Namun pelantikan petugas KPPS ini diwarnai polemik dan menghadirkan berbagai cerita. Seperti di Kulon Progo, di mana saat pelantikan KPPS tersebut diwarnai ketiadaan uang saku dan snack yang dianggap tak layak. Ketua Paguyuban Duku se-Kulon Progo atau yang umum disebut Madukoro menilai masih rendahnya kesejahteraan petugas KPPS. Kita juga sebagai KPPS tentunya diminta untuk kita taat aturan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, tapi di sisi lain hak kami untuk kesejahteraan. Itu terkait pelantikan aja kemarin kita diambil sumpah padahal itu adalah sakral. Itu kita hanya konsumsinya adalah snack yang seharga yang sewu. Tadi anggaran itu kelihatan 15.000 tapi kita perkirakan sekitar 8.000. Dan itu tidak ada uang transport, Pak. Padahal KPPS itu warga sebagian adalah buruh harian lepas. Sementara itu di Kecamatan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, puluhan anggota petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak saat pelantikan. Tercatat 70-an orang yang terdampak dari petugas KPPS hingga ke keluarga mereka. Yang kita lakukan hari ini adalah melakukan pendampingan mitigasi-mitigasi kepada para korban. Bukan hanya KPPS, ada keluarga KPPS yang juga terdampak. Nah, kami bersama komisioner kemarin sudah mulai rapat pleno untuk menentukan sikap KPU berkaitan dengan kejadian ini. Kita tidak ingin terganggu atas kejadian ini sehingga tahapan-tahapan yang harus kita jalankan menjadi terganggu. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 2024 masing-masing TPS akan dikawal oleh 7 petugas KPPS. Untuk itu, masing-masing petugas KPPS mendapat pelatihan melalui bimbingan teknis pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Kesempatan ini juga dilanjutkan dengan bimbingan teknis pelatihan untuk anggota KPPS. Setiap TPS tempat pemungutan suara itu akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh 7 orang anggota KPPS. Nah, untuk pemilu 2024, 7 orang anggota KPPS ini dilatih semua. Ini yang berbeda dengan pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya yang dilatih atau diikutsertakan dalam bimbingan teknis hanya 1 orang. Mengapa 7 orang ini kemudian dilatih semua? Tentu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Petugas KPPS memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu, bahkan menjadi ujung tombak untuk keberlangsungan pemilu. Adapun tugas atau peran utama KPPS adalah menjaga integritas dan transparansi selama kegiatan pemilu, termasuk penghitungan suara.
Dalam menjalankan tugas, petugas KPPS Pemilu 2024 ini akan mendapat honor sebagaimana telah ditetapkan melalui Kementerian Keuangan atas pengajuan anggaran dari KPU. Dilansir dari laman KPU, gaji petugas KPPS Pemilu 2024 naik cukup signifikan dibanding Pemilu 2019. Gaji Ketua KPPS Pemilu 2024 sebesar Rp1.200.000 dari semula sebesar Rp550.000. Sementara itu, gaji anggota KPPS Pemilu 2024 sebesar Rp1.100.000, sedangkan pada Pemilu 2019 sebesar Rp500.000. Selain itu, pemerintah juga menetapkan santunan biaya untuk perlindungan bagi petugas KPPS selama proses penyelenggaraan pemilu. Santunan bagi yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta, santunan bagi yang cacat permanen sebesar Rp30.800.000 per orang, santunan bagi yang luka berat sebesar Rp16.500.000 per orang, santunan bagi yang luka sedang sebesar Rp8.250.000 per orang, sedangkan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta per orang. Salah satu tugas penting penyelenggara pemilu tahun ini adalah menghindari kembali terjadinya salah satu catatan pilu pada pemilu 2019. Ketika itu banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang sakit dan meninggal. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ada 894 petugas KPPS yang meninggal dan 5.175 petugas lainnya sakit karena beratnya beban tugas mereka saat pemungutan dan penghitungan suara. Terlepas dari itu semua, belajar dari pemilu tahun 2019 lalu, kesejahteraan dan kesehatan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 harus benar-benar diperhatikan. Pasalnya, para petugas KPPS menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Pemilu jujur, damai, dan adil dipastikan akan memperkokoh kejayaan negeri tercinta, Republik Indonesia. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024, debat kelima calon presiden, Minggu 4 Februari pukul 4 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden termuda, namanya sudah melejit jauh sebelum Pilpres 2024. Diyakini punya daya tarik politik tinggi berkat status anak presiden. Kiprahnya di panggung Pilpres kontroversial. Akankah sosok, gagasan, dan kontroversi Gibran dapat membawa warna baru kemajuan berbangsa jika kelak ia terpilih? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Di sekolah akan disediakan makan siang gratis dan susu gratis. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Kok nggak ketemu jawabannya? Apa sih
gagasan real seorang Gibran yang mau dia bawa sebagai pemimpin bangsa? Jadi pemimpin itu dibutuhkan orang yang tahu masa lalu, orang yang tahu masa kini, dan bisa mengerjakan masa depan. Beliau sebagai wali kota juga tidak mengecewakan walaupun sebagai 2 tahun ya. Bisakah kita kemudian menganggap prestasi 2 tahun itu sebagai sesuatu hal modal besar untuk membawa Indonesia gitu? Optimis 1 putaran? Optimis 1 putaran. Kabarnya di dalam internal TKN mulai ragu-ragu nih 1 putaran, makanya Pak Jokowi turun gunung. Anda melihat posisi 02 ini sudah di atas angin nggak sih? Iya, menurut saya demikian. Meskipun itu masih berat ya. Saya menduga tidak 1 putaran. Itukah kira-kira yang menjadi alasan Presiden Jokowi sampai mengeluarkan statement soal Presiden boleh berpihak, Presiden boleh berkampanye? Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, kian giat berkampanye. Kurang dari 20 hari jelang hari pencoblosan, Gibran berangkat menuju ke Papua dan Bali. Di Papua, Gibran belusukan ke pasar, bertemu tokoh adat, hingga temui masyarakat di Gor Cendrawasih, Jayapura. Dari Papua, Gibran berangkat ke Bali untuk berkampanye. Ini kali kedua bagi Gibran berkampanye di Pulau Dewata. Pada awal Januari lalu, Gibran berkeliling dari Bali Utara hingga ke Bali Selatan. Gibran bertemu masyarakat dari berbagai kalangan. Ia juga berdiskusi dengan anak muda di Bali. Lantas apa yang jadi fokus kunjungan Gibran ke Bali kali ini? Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkannya untuk Anda. Saudara, saat ini saya sedang berada di Pantai Mertasari Sanur, di mana memang saat ini di belakang saya, ini calon wakil presiden nomor urut 2 bersama sang istri, Selvi Ananda, ini sedang melakukan ritual adat yang memang dipercaya oleh masyarakat Bali ini sebagai ritual pembersihan diri. Kira-kira seperti apa kemudian yang diharapkan Gibran untuk suara pemenangannya di Pilpres 2024 nanti? Langsung saja saat ini saya sudah berkesempatan bersama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon nomor urut 2, Pak Rosan Ruslani. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Rosan. Yang menarik itu adalah ketika bertemu dengan influencer itu di salah satu tempat di kafe di Bali, itu memang selalu melihat motor custom dan kemudian juga melihat industri digitalisasi pertanian kekinian. Apa memang itu yang terus dicanangkan supaya masyarakat atau anak muda tidak malu untuk kemudian bertani? Iya, kan seperti yang disampaikan Mas Gibran di banyak kesempatan juga bahwa masalah zaman sekarang ya harus diberikan solusi yang baik secara komprehensif oleh anak-anak muda juga. Dan pertanian menjadi salah satu bidang yang sangat prioritas untuk Mas Gibran, dan Mas Gibran ingin bahwa menjadi petani itu adalah suatu kebanggaan. Bagaimana peran Bali terhadap pemenangan 02? Berapa target suara yang diharap? Ya, peran Bali pastinya akan menjadi suatu simbol yang signifikan ya, karena ini kita ketahui ini memang salah satu mungkin andalan dari paslon lain, sehingga menjadikan Bali ini suatu kemenangan itu akan menambah semangat dan spirit kita semua. Terima kasih banyak Pak Rosan, terima kasih. Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi punya sejumlah gagasan yang kerap ia sampaikan dalam berbagai kesempatan. Seperti hilirisasi. Dalam 2 debat yang dijalaninya, Gibran konsisten bicara soal hilirisasi yang disebutnya akan memberi daya dorong ekonomi bangsa dan juga ciptakan lapangan kerja. Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Gibran juga punya gagasan soal dana abadi pesantren. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Kafi Somolangu, Kebumen, Jawa Tengah pekan lalu, Gibran menyebut
bahwa dana abadi pesantren ini untuk kesejahteraan pesantren. Mungkin Bapak Ibu sudah sering baca di koran-koran atau nonton di YouTube. Kami sering menggaungkan program, yaitu program dana abadi pesantren. Sudah ada payung hukumnya, tapi ini memang belum dieksekusi. Jadi nanti kami mohon Pak Kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini untuk bisa ikut mengawal program dana abadi pesantren tadi. Jadi nanti harapannya ke depan santri-santri, pondok-pondok ini nanti bisa lebih berkembang lagi. Gagasan dari paslon 02 lainnya adalah makan siang dan susu gratis. Gagasan ini menuai kontroversi karena disebut menelan anggaran besar, yakni 400 triliun rupiah. Namun pasangan Prabowo Gibran bergeming, bahkan dalam beberapa kunjungan Gibran kerap bagi-bagi susu. Bapak Ibu udah pernah dengar program makan siang gratis nggak untuk anak-anak? Kalau bagian makan aja belum. Ini khusus anak-anak sekolah. Jadi nanti di sekolah akan disediakan makan siang gratis dan susu gratis. Setuju nggak ibu-ibu ini? Setuju. Ya, setuju banget Ibu. Biar anak-anaknya makin sehat, nggak ada yang stunting. Kalau sehat, otomatis anak-anaknya juga pinter. Majunya Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto penuh kontroversi. Riuh dimulai kalau Mahkamah Konstitusi membolehkan mereka yang berusia di bawah 40 tahun maju dalam kontestasi Pilpres. Putusan yang berujung pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman disebut langkah brutal Jokowi membentuk dinasti politik. Ini legasi yang terburuk yang pernah dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Kenapa demikian ya? Karena beliau berupaya untuk melakukan rekayasa-rekayasa politik ya, rekayasa-rekayasa hukum ya, supaya sang anak sulung beliau yaitu Gibran Rakabuming Raka itu bisa menjadi calon wakil presiden ya. Ini menurut saya tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kontroversi Gibran lainnya adalah kala berkampanye ke Ambon, Maluku. Sejumlah kepala desa disebut turut hadir dalam kampanye Gibran. Sebelumnya, hadirnya Gibran dalam Silatnas Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta juga tuai polemik. Banyak pihak menyayangkan kepala desa yang harusnya netral namun menunjukkan keberpihakan. Tak hanya pencalonannya hingga keterlibatan aparat desa dalam kampanye Gibran yang menuai kontroversi. Sikap Gibran dalam debat Cawapres juga tuai polemik. Saat debat perdana, Gibran jadi sorotan kala ia berdiri dan mengajak pendukungnya bersorak. Lalu dalam debat kedua Cawapres, Gibran yang menggunakan istilah asing saat bertanya ke kandidat lain menuai protes. Pun sikapnya yang kerap keluar dari podium dikomentari Mahfud MD. Dalam debat keempat, Gibran masih jadi sorotan. Sikapnya dalam debat disebut tak sopan dan tak beretika. Hal ini kala Gibran menunjukkan gestur mencari jawaban Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dengan banyaknya kontroversi yang iringi pencalonan Gibran dalam kontestasi Pilpres, masihkah ia mampu meraup suara publik? Seberapa optimistis tim kampanye nasional Prabowo Gibran mampu meraih kemenangan pada 14 Februari mendatang? Saya juga akan berbincang dengan analis politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Ikuti saya, saudara. Apa sih gagasan real seorang Gibran yang muncul dari pemikiran seorang Gibran yang mau dia bawa sebagai pemimpin bangsa? Bagi kami, Mas Gibran ini tidak sekedar tadi punya mimpi-mimpi, tapi apa yang kita harapkan itu sebenarnya sudah dikerjain Mas Gibran selama 2 tahun ini. Kalau dikatakan selama 2 tahun jadi wali kota, banyak hal yang dia kerjakan karena banyak bantuan nih dari pusat, karena bapaknya presiden, gimana tuh?
printing di sini, menerima cetak foto, cetak undangan, cetak banner, bahkan cetak gol. Awang mau cetak Lai. Jadi mau berapa bang? 1, 2, atau 3? Kalau 1 gimana Lai? 1 itu pandai dengan data. Kalau 2 gimana Lai? Kalau 2 tegas dan berani. Kalau 3? 3 itu kerjanya sat-set tas-tas. Jadi mending pilih yang mana Lai? 1, 2, atau 3? Yang penting pilih pemimpin yang bejo, bersih, dan jujur orangnya. Badan lebih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Yam, ayam. Gak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kit. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Suci Barbar Show. Minggu ini, selamat datang customer VVIP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Unjuk suara dengan lagu ciptaannya Ayo Ngopi. Minum kopi pasti langsung damai. Politisi Eriko Sotarduga. Eriko Tangpati. Dan Cik Mehong, sang penjual palu gada yang merambah dunia politik. Suci Barbar Show. Sabtu 3 Februari, pukul 3 sore di Kompas TV. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Jika agenda hilirisasi bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saudara, saya sedang berada di JCC Senayan, Jakarta, di mana hari ini Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye dengan bertemu anak muda, suara muda Indonesia untuk Prabowo Gibran. Apa yang kemudian dia sampaikan dan bagaimana acara ini berjalan, kita ikuti ke dalam. Greenflation itu apa? Mas Gibran izin menjawab. Greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti
jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut. Nah itu lihat, anak muda aja bisa jawab. Kita lihat sendiri ya, bagaimana beliau sekarang paten. Paten enggak? Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, sering dielukan sebagai representasi anak muda dalam Pilpres 2024. Perjalanannya selain melihat dari sisi gagasan, namun ia juga selalu diiringi oleh kontroversi bahkan sejak awal pencalonannya. Lantas bagaimana TKN Prabowo Gibran optimistis Prabowo Gibran bisa meraup suara dan juga menang satu putaran? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Arief Roshid, Komandan Fanta, Komandan Tim Fanta TKN ya. Mas Arief, terima kasih sudah bersama Nilo. Terima kasih Mbak Nilo, sehat. Jadi gimana Mas Arief, ini kita sementara di acara yang juga ada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Betul. Ya, bersama anak muda. Betul. Bagaimana sih sejauh ini penerimaan terhadap Mas Gibran utamanya? Iya, sebagaimana kita lihat ya, dan di berbagai daerah ya, saya keliling kebetulan mungkin udah 20-an kali provinsi ya, bertemu dengan berbagai latar belakang anak muda, mulai dari yang profesinya agak serius-serius itu kayak dokter gitu ya, sampai influencer, artis, dan teman-teman aktivis. Ya alhamdulillah sih penerimaan mereka sangat luar biasa ya. Mereka antusias menyambut sosok Mas Gibran Rakabuming Raka ini sebagai representasi mereka, karena bagi mereka hari ini jumlah besar itu nggak ada artinya tanpa representasi. Sudah bisakah Mas Gibran dilihat, dipandang oleh orang sebagai sosok seorang Gibran cawapresnya Pak Prabowo, atau justru tetap dilihat sebagai Gibran ini ya udah dipilih karena anaknya Pak Jokowi? Enggak lah, kan Mas Gibran ini nggak bisa milih dia lahir dari rahim siapa kan gitu. Jadi Mas Gibran Rakabuming Raka hari ini ya ketemu momentumnya ya. Saya di banyak kesempatan bicara bahwa ada Mas Gibran tapi nggak ada sosok Pak Prabowo Subianto yang membuka ruang kepada anak muda, mustahil juga kita dapat momentum ini. Jadi bagi kami ini semua gayung bersambut ya. Populasi kita sekarang didominasi oleh anak muda. Kita punya figur satu dari sedikit saya kira senior yang punya keberpihakan terhadap anak muda, sosok Pak Prabowo Subianto, dan ada anak muda yang punya prestasi ya. Mas Gibran Rakabuming Raka berhasil membangun Solo, mempunyai terobosan-terobosan saya kira terhadap masa depan, dan harapan itu yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah kita besar dan kita butuh representasi anak muda. Bisakah kita kemudian menganggap prestasi 2 tahun itu sebagai sesuatu hal modal besar untuk membawa Indonesia gitu? Ini sama ketika kita mundur ya, bicara 1908, 1928 ya. Waktu itu anak-anak muda yang mendorong misalnya lahirnya Budi Utomo misalnya. Kemudian juga 1928 pada saat Sumpah Pemuda kan juga sama. Bagaimana sih kesamaan antara Mas Gibran dengan pahlawan-pahlawan itu? Jadi gini, Mas Gibran Rakabuming Raka ini kita nggak bisa lepas juga ya, bahwa Mas Gibran ini lahir dari keluarga yang saya kira punya kesempatan buat memimpin bangsa ini seperti Pak Joko Widodo ya. Mas Gibran lahir kemudian terdidik ya dalam suasana politik ya, seperti ketika Pak Jokowi sebagai wali kota Solo misalnya, sebagai gubernur gitu ya, kemudian akhirnya sebagai presiden 2 periode. Kan sama dengan anak-anak muda yang dulu gitu ya, juga ditempa gitu ya, hidup dalam lingkungan yang berpikir kebangsaan dan seterusnya. Nah, kalau dikatakan begini, mereka tidak melabrak konstitusi. Ketika Mas Gibran maju, dia sudah melabrak konstitusi. Bagaimana itu? Jangan disama-samain dong, kan bahasanya begitu tuh di luar tuh. Ya, jadi gini, kan saya sampaikan tadi ya, bahwa ada momentum ya. Ada momentum jumlah anak muda yang begitu besar dan mereka butuh representasi.
Mas Gibran sekali lagi tidak memilih lahir dari tadi anak presiden ya. Tapi ketika momentumnya ada, kan kita tidak menabrak konstitusi juga. Kita menempuh atau orang menempuh jalur-jalur yang konstitusional ya. Kemudian setelah misalnya ada problematika di MK, kemudian ada MK dan setelah itu kan keluar lagi keputusan MK-nya dan tanpa dipimpin oleh orang yang dianggap kontroversial. Jadi menurut saya hal yang tadi sifatnya dianggap itu ya bagi kami secara subjektif juga melihat bahwa semua proses yang secara konstitusi itu udah kita lewati semua dan hari ini konstitusional gitu. Ini adalah salah satu program unggulan dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi nanti adik-adik yang di sekolah kita sediakan makan siang dan susu gratis. Saya ingin dengar dulu nih, apa sih gagasan real seorang Gibran yang muncul dari pemikiran seorang Gibran yang mau dia bawa sebagai pemimpin bangsa? Apa yang dibawa Mas Gibran? Mas Gibran ya, kalau aku belajar ya dari Pujangga Solo itu, Ranggo Warsito itu dia bicara tentang 3 hal ya. Jadi pemimpin itu dibutuhkan orang yang tahu masa lalu, orang yang tahu masa kini dan bisa mengerjakan masa depan. Nah, apa yang kita saksikan di debat kedua dan keempat itu tercermin semua. Mas Gibran ini memaparkan juga cukup baik pemahaman tentang masa lalunya, masa kininya. Beliau sebagai wali kota juga tidak mengecewakan walaupun sebagai 2 tahun ya. Beliau sudah misalnya mendorong ada Solo Technopark gitu. Kemudian ada Java in Paris misalnya ketika memperkenalkan UMKM dan hal-hal baik di Solo ke dunia internasional ya. Kemudian ada lagi pembangkit listrik yang dikonversi dari sampah kan. Jadi hal-hal itu yang menurut kami ya ini relevan dengan kebutuhan anak muda yang jumlahnya mayoritas tadi. Sehingga bagi kami Mas Gibran ini tidak sekedar tadi punya mimpi-mimpi, tapi apa yang kita harapkan itu sebenarnya sudah dikerjain Mas Gibran selama 2 tahun ini. Kalau dikatakan selama 2 tahun dari wali kota banyak hal yang dia kerjakan karena banyak bantuan nih dari pusat, karena bapaknya presiden, gimana tuh? Ya. Kalau tidak ada Pak Jokowi mungkin tidak bisa begitu, gimana? Makanya tadi kan saya sampaikan berkali-kali bahwa ini soal kesempatan, ini soal momentum, Mbak. Momentum itu kan 2 ya. Bisa dia muncul sendiri ya, bisa dia kita ciptakan. Nah, momentum ini kan muncul sendiri. Tadi kita sampaikan Mas Gibran ini nggak memilih lahir dari rahimnya siapa. Dan ketika momentum itu ada, maka bagi kami kesempatannya itu ya take it or leave it. Tapi sejauh ini apakah Mas Gibran cukup mampu mendongkrak elektabilitas? Kalau kita lihat survei-survei yang ada ya, Pak Prabowo ketika beliau sendiri itu angkanya itu masih di angka 37%. Hari ini di hampir semua lembaga survei itu rata-rata di atas 45%. Artinya bahkan ada yang udah 50% kan gitu ya. Artinya kan mendongkrak suara 10 sampai 15%. Optimis 1 putaran? Optimis 1 putaran. Kabarnya di dalam internal TKN 02 nih, tim 02 mulai ragu-ragu nih 1 putaran, makanya Pak Jokowi turun gunung. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Yam, ayam. Gak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak.
Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun, dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Saatnya kita menentukan pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam nonstop di Kompas TV, teman memilih. Bapak Ibu, tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya. Yang jelas itu nanti akan kita dorong, akan kita berikan atensi khusus. Itu nanti kalau sudah kita dorong, otomatis kesejahteraan juga terjamin. RUU Masyarakat Hukum Adat. Ini penting sekali juga untuk melindungi tanah-tanah adat, hutan-hutan adat, tanah-tanah ulayat agar lebih berkeadilan lagi. Jadi kita tidak ingin nanti ada tanah-tanah adat yang dirampas atau mohon maaf diambil oleh pengusaha-pengusaha besar. Sekali lagi Bapak Ibu, akan kita dorong terus pemerataan pembangunan, akan kita genjot terus pertumbuhan ekonomi di Papua. Jadi saya tidak ingin ada Bapak Ibu yang datang hari ini merasa Papua itu ditinggal. Tidak, Papua tidak boleh ditinggal. Papua harus dibangun. Terkait pupuk, terkait kartu tani, ini sudah saya sering sampaikan di beberapa kota dan kabupaten. Kita ada rencana menghapus kartu tani. Kita nggak pengen menyusahkan para petani, kita nggak pengen subsidi pupuknya tidak tepat sasaran. Nah ini banyak sekali masukan-masukan untuk menghapus kartu tani itu. Kabarnya di dalam internal TKN 02 nih, tim 02 mulai ragu-ragu nih 1 putaran, makanya Pak Jokowi turun gunung. Iya, kalau sekali putarannya nggak nyampe kan ada sekali putaran berikutnya kan? Oke. Jadi benar nih ada ragu-raguan nih. Kenapa? Jadi benar nih ada keraguan-raguan 1 putaran. Tadi kan, kalau ini kan kita bicara termasuk kemungkinan terburuk kan. Ya kalau artinya gini, Pak Prabowo Mas Gibran ini kan tinggal tunggu waktu.
Jadi gara-gara itu nih Pak Jokowi juga turun tangan sampai mengeluarkan statement-statement soal presiden boleh memihak, berkeliling yang disebut mendebututi paslon 03. Nah, itu kan menjawab pertanyaan orang, bagaimana menteri-menteri ketika kampanye. Ya beliau bilang lah kan, bahwa jangankan menteri, presiden pun bisa kan gitu, sesuai aturan. Oke, banyak yang menganggap gini, ini kayaknya ada kepanikan nih sampai Pak Jokowi harus belak-belakan seperti itu. Gimana? Benar nggak tuh? Ya perlu ditanya, motif wartawannya nanya gimana. Karena kan ada jawaban karena ada pertanyaan ya, ada reaksi karena ada aksi kan gitu. Jadi bagi kami sih sejauh ini tadi nggak ada tuh suasana panik dari teman-teman. Satu yang pasti bahwa anak muda itu merasa bahwa Pilpres 2024 ini adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu ya berpesta ya, bukan dalam suasana ketakutan, tegang seperti yang ditunjukin pasangan 1 dan 3 kan gitu. Mereka terlihat tegang. Ya makanya Mas Gibran bantuin dengan gini-gini kan. Itu lagi tuh, itu lagi menuai kontroversi. Iya kan tadi jadi gini, Mas Gibran itu kan bilang. Kabarnya tuh bikin panik 02 dengan sikap-sikap kontroversial Mas Gibran, benar nggak sih? Kalau kami sih enggak ya, karena gini, Mas Gibran kan bicara masalah zaman now cuma bisa diatasi dengan solusi zaman now, ya. Jadi kalau ada yang menganggap yang seperti ini itu sikap yang songong dan lain-lain, ya itu zaman old berarti. Tapi wajar nggak sih melakukan itu di atas panggung pada cawapres lain? Ya, bagi kami sih wajar aja. Wajar saja. Wajar aja. Meskipun itu dianggap tidak menghormati. Makanya kan, yang menganggap ini kan yang zaman old kan. Ketika dikatakan bahwa sikap Mas Gibran justru membawa level debat itu jadi lebih rendah gitu. Nggak level capres lagi, capres-cawapres lagi. Ya ini kan kalau balik ke debat sebelumnya yang bullying itu kurang sadis apa itu? Jadi ini balas dendam aja? Enggak dong, kan gini, artinya gini, kita juga harus secara proporsional melihat ya. Kalau argumentasi kami sebagai orang muda, apa yang dilakukan Mas Gibran itu membantu Pak Mahfud dan Caimin yang sebelumnya sangat tegang ikut debat. Padahal kan yang dianggap belimbing sayur ini Mas Gibran, dianggap cupu ini Mas Gibran. Tapi 2 debat terakhir ternyata yang cupu jadi suhu, yang suhu ternyata cupu kan gitu. Jadi ya kita sih santuy aja. Termasuk juga gini, meskipun 02 mengeluh-elukan kemampuan Mas Gibran dalam debat, tapi ada juga yang melakukan cek fakta bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran dalam debat tidak sepenuhnya benar. Soal food estate misalnya yang terus ramai itu merusak lingkungan dan sebagainya, bagaimana tuh? Ya, food estate ada yang benar juga kan, bahwa ada yang sukses, ada yang gagal kan biasa aja dalam sebuah ini. Tapi yang lain menurut saya, kalau kita mau kritis ya, yang ditunjukin sama paslon 1 dan paslon 3 itu kan justru bagi kami sebagai generasi muda memang nggak ada harapan di sana. Gitu, kita menganggap bahwa tema-tema yang diangkat Mas Gibran bahkan tahu pun enggak kan. Misalnya nih, aku dulu kita ya sebagai negara mayoritas muslim 87% menganggap bahwa tentang ekonomi dan keuangan syariah ini adalah hal yang fundamental. Tapi sayangnya Caimin, ketua partai Islam besar, nggak ngerti soal itu. Ya, kemudian soal lingkungan ya, Mas Gibran bicara tentang green jobs misalnya. Ternyata Pak Mahfudnya nggak ngerti. Jadi memang bagi kami yang pantas merepresentasi kita dalam kepemimpinan nasional ini cuma dengan Mas Gibran Rakabuming Raka gitu. Jadi ya kita saling menghargai lah pilihan masing-masing ya. Tapi ya tadi ya, kita juga nggak usah terlalu baper gitu ya. Senior-senior ini karena tadi kalau dulu kata Bung Karno 10 anak muda mengguncang dunia, ini baru 1 aja udah kocar-kacir kan gitu. Bagi kami sih yang memang fokus berinteraksi dengan anak-anak muda ya di seluruh Indonesia ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah harapan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju ya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, Mas Arief Rosyid, Ketua TKN Fanta, ini khusus untuk anak muda memang ya, Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu, sehat selalu. Anda melihat posisi 02 ini sudah di atas angin nggak sih? Iya, menurut saya demikian. Meskipun itu masih berat ya. Satu putaran tidak mungkin? Saya menduga tidak satu putaran.
sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Suci Barbar Show. Minggu ini, selamat datang customer VVIP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Unjuk suara dengan lagu ciptaannya Ayo Ngopi. Minum kopi pasti langsung damai. Politisi Eriko Sotarduga. Eriko Tangpati. Dan Cik Mehong, sang penjual palu gada yang merambah dunia politik. Suci Barbar Show. Sabtu 3 Februari, pukul 3 sore di Kompas TV. Ini nanti di tahun 2020 sampai 2030 Indonesia itu dapat bonus demografi. Itu artinya nanti sebagian besar usia penduduk Indonesia itu pada usia produktif. Makanya besok kita akan fokus untuk membangun SDM. Anak-anak yang masih muda, kita ingin menyiapkan generasi emas untuk menuju Indonesia emas 2045. Untuk di Bali ini akan kita serukan isu-isu pemerataan pembangunan yang bisa menumbuhkan
dukung Mas Gibran aja sih. Kalau kakak? Iya, kayak lebih muda, jadi kayak lebih maju nanti Indonesia. Ya 02 Samsul. Mas Gibran, saya lihat sih dari namanya berita-berita ya waktu dia jadi wali kota, dia itu tegas ya, sama yang namanya anak muda banget. Paling disukain itu karena masih muda tapi pinter. Mas Gibran? Pas debat dia suka. Yakin Mas Gibran menang pas Yakin 100%. Dengan berbagai kontroversi yang iringi perjalanan Gibran dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden, bagaimana publik memberikan penilaian terhadap sejumlah hal yang Gibran lakukan? Apakah kemudian Gibran juga masih mampu menarik simpati publik? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan analis politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Mas Aditya, terima kasih sudah bersama di Lu Sehat Selalu. Anda melihat Gibran ini setelah masa kampanye kurang lebih 3 bulan berjalan gitu, penuh gagasan atau penuh kontroversi? Ya, mungkin kita akan bisa melihat gagasan masih upaya untuk arah sana gitu ya. Kontroversinya itu ada karena memang ada banyak hal yang disampaikan ataupun ditampilkan, termasuk kondisi yang terakhir di debat keempat gitu ya, ya dengan celingak-celingak dan sebagainya itu. Saya pikir ini masih berproses, tapi dari gagasan orang kemudian yang tadinya underestimate di debat kedua, kedua gitu ya, orang menjadi yakin berubah gitu ya, dan underestimate jadi oh ini ternyata Gibran punya pernyataan yang memang di luar itu semua gitu ya. Tetapi dengan yang kondisi yang debat terakhir itu malah membingungkan gitu ya, apakah gagasannya itu secara itu murni berasal dari isi kepalanya gitu ya. Karena kalau saya perhatiin di debat yang keempat itu malah kelihatan berulang pernyataan-pernyataan atau program-program yang disampaikan, sebagai contoh misalkan soal hilirisasi, itu disampaikan berulang kali. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Padahal itu yang kita inginkan adalah elaborasi dan juga langkah konkret dalam bentuk kebijakan, bukan kemudian tanya jawab dalam bentuk pertanyaan definisi, terus kemudian istilah dan segala macam. Jadi belum kelihatan ya gagasan seorang Gibran sebenarnya? Sebenarnya dalam konteks paslon nomor 2, ya Pak Prabowo sama Gibran itu gagasan besarnya ada di arah pendukung kelanjutan ya, kelanjutan pemerintahan. Terutama aspek ekonomi, ya pembangunan ekonomi, infrastruktur dan perbaikan lainnya. Itu buat saya itu jelas. Oke, tapi Gibran belum mampu. Betul. Menonjolkan itu. Betul. Kalau dari sisi Pak Prabowo kita akan bisa melihat ya bahwa beliau juga punya gagasan-gagasan yang tentang negara yang lebih baik itu seperti apa. Nah, Gibran ini yang kelihatan masih berusaha. Apa yang kemudian Gibran lakukan ketika ketemu masyarakat, ketika dia kemudian berbincang dengan masyarakat dalam masa-masa kampanye yang dilakoni oleh Gibran? Anda melihat Gibran ini sudah mampu tidak sih mempertontonkan jati dirinya? Jadi orang jadi melihat, oh iya Gibran memang tidak lagi memandang anaknya Pak Jokowi. Satu hal memang yang kita lihat adalah sosok Pak Jokowi itu tidak bisa lepas dari Gibran. Itu clear. Ya. Bahkan di debat saja, template Pak Jokowi dari intonasi ataupun artikulasinya itu sangat kelihatan gitu ya. Dalam konteks itu saya melihat Gibran sebagai representasinya anak muda itu yang kelihatannya mau ditonjolkan. Tetapi masih belum terlalu kelihatan. Meskipun dalam beberapa event, itu Gibran kan memang masuk di arena-arena bersama anak muda. Tapi kalau misalnya kita lihat survei untuk pasangan 02 yang masih mengungguli 2 paslon lain, Anda melihat posisi 02 ini sudah di atas angin nggak sih? Iya, menurut saya demikian. Meskipun itu masih berat ya. Satu putaran tidak mungkin? Saya menduga tidak satu putaran ya dalam kondisi hari ini ya. Karena banyak survei hari ini akan bilang bahwa masih kisaran Pak Prabowo itu 45 atau 40%. Jadi itu sulit untuk bisa satu putaran. Di samping yang kedua adalah poinnya adalah terkait dengan jumlah pemilih yang gamangnya ini, undecided voters itu juga masih relatif tinggi. Sentimen negatif yang muncul akibat kontroversi Gibran, kemudian wacana 0103 yang terus menggaungkan soal 2 putaran. Kalau Anda tadi menyebut sepertinya 1 putaran sulit, itukah kira-kira
yang menjadi alasan mungkin Presiden Jokowi sampai mengeluarkan statement soal presiden boleh berpihak, presiden boleh berkampanye? Yang harus dipahami dan kita dudukkan persoalannya, presiden memang punya kepentingan dalam pilpres kali ini. Ya. Kepentingannya jelas bahwa di situ ada anaknya. Betul. Gitu ya. Dalam konteks itu tentu apapun yang dikehendaki oleh presiden mungkin dalam kerangka itu juga. Oh, kita sadar kok bahwa Presiden Jokowi itu pasti punya keberpihakan, pasti punya pandangan politik kemana gitu kan. Tapi ketika dia terang-terangan mengeluarkan statement itu di hadapan Capres 02, ini karena ada kekhawatiran dari 02 bahwa kita butuh dorongan elektoral dari seorang Jokowi. Faktor Jokowi pada titik tertentu memang punya pengaruh ya. Nah, problemnya kemudian adalah sebagai seorang pimpinan negara, dia punya banyak otoritas, ini yang kemudian menjadi rumit gitu ya, dan orang akan menjadi sangat kontroversi terhadap langkah itu. Karena publik sendiri juga paham, Mbak, bahwa Pak Jokowi itu punya preferensi pun juga sudah sangat tahu gitu ya. Jadi pertanyaannya kemudian kenapa harus di statement langsung gitu ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa harus statement langsung? Kenapa harus di statement langsung? Karena dugaan saya mungkin bisa juga adalah ini upaya tadi yang langkah-langkah terakhir ya, 2 minggu atau 1 minggu terakhir untuk bisa mendorong elektabilitas yang bisa jadi punya pengaruh ataupun bisa juga enggak, karena ini kan semua juga bergerak gitu ya, karena semua punya potensi. Jadi ada kemungkinan tidak berpengaruh juga statement. Iya, saya juga bisa. Kenapa bisa begitu, Mas? Karena ternyata resistensi tadi itu juga kan ada. Ini blunder nggak bagi Jokowi mengeluarkan statement itu? Bisa jadi demikian, karena setelah itu banyak pernyataan-pernyataan dari istana ataupun juga para pendukung di lingkaran Pak Jokowi yang langsung meluruskan situasi itu ya. Menurut saya itu adalah situasi yang seharusnya, menurut saya Pak Jokowi, lebih baik diam saja gitu ya, untuk tidak menyatakan apapun gitu terhadap kontestasi gitu ya. Terima kasih Mas Aditya Perdana sudah berbagi pandangan di Niluh, analis politik dari Universitas Indonesia. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak menuai kontroversi. Banyak pihak menilai pernyataan ini tak elok dan melukai netralitas yang kerap digaungkan. Apa dampaknya? Berikut ulasannya untuk Anda. Ayam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Bejo Printing di sini menerima cetak foto, cetak undangan, cetak banner, bahkan cetak gol. Awal mau cetak Lai. Jadi mau berapa bang? 1, 2, atau 3? Kalau 1 gimana Lai? 1 itu
pandai dengan data. Kalau 2 gimana, Lai? Kalau 2 tegas dan berani. Kalau 3? 3 itu kerjanya tas. Jadi mending pilih yang mana, Lai? 1, 2, atau 3? Yang penting pilih pemimpin yang bejo, bersih dan jujur orangnya. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Dia nyatakan secara terbuka. Nah ini sebenarnya melanggar hukum loh. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Presiden Jokowi sampaikan pernyataan kontroversial. Di tengah menipisnya kepercayaan publik atas netralitas pemerintah, Presiden Jokowi justru perlihatkan gelagat keberpihakan terhadap paslon tertentu. Hal ini terjadi kala menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Didampingi Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Jokowi nyatakan presiden boleh memihak dan terlibat dalam kampanye politik. Di kesempatan berbeda saat kunjungan kerja ke Salatiga 23 Januari lalu, terlihat dari dalam mobil kepresidenan ada tangan yang mengacungkan simbol 2 jari ke arah masyarakat. Foto ini membuat kehebohan di tengah publik. Gibran Rakabuming Raka mengomentari foto viral tersebut. Ya, ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, biasa. Oke, Meski Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden terlibat dalam kampanye politik, namun pernyataan Jokowi timbulkan keraguan publik akan komitmen netralitas aparat pemerintah, mengingat Jokowi jugalah yang berkali-kali mengingatkan aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri, hingga kepala daerah bersikap netral. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Dan juga pastikan ASN itu netral. Kritik pun bermunculan. Yang mengejutkan itu adalah sekarang dia nyatakan secara terbuka. Nah ini sebenarnya melanggar hukum loh. Jadi Undang-Undang Pemilu itu tidak bisa hanya dibaca satu pasal. Intinya adalah dia mengatur secara terang bahwa tidak boleh ada perilaku dari presiden dan semua pejabat negara lainnya untuk memihak salah satu kandidat. Tapi kalaupun ada menteri, katakanlah cuti, siapa yang bisa membedakan antara fasilitas negara yang tidak dimiliki atau dimiliki, misalnya ajudan atau mobil kantor. Namun pendukung Jokowi punya pandangan berbeda atas pernyataan presiden. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Hak. Ya, seperti bupati punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, karena jabatan politik dipilih itu. Bahkan, istana angkat bicara atas ucapan presiden. Mereka menyebut apa yang disampaikan Jokowi tak menabrak aturan pemilu. Orientasinya standarnya hukum, jangan diukur standar perasaan, nggak ketemu. Dalam undang-undang pemilu sangat clear. Yang penting sepanjang satu tidak boleh menggunakan fasilitas negara, ya. Tuh, kecuali pengamanan masih ada. Tetapi di studio disebutkan tetap menjalankan kewajiban sebagai pejabat publik dengan penuh rasa tanggung jawab sebaik-baik. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Presiden Jokowi. Harapan Presiden tetap netral kembali disuarakan. Kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita.
Kalau Pak Erick Thohir, terus kemudian Pak Prabowo, terus kemudian Pak Bahlil, rasanya ya dia pasti mendukung di sana. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan menggunakan fasilitas negara itu aja. Itu menjadi fair. Alangkah bijak jika sosok pemimpin yang masih memegang tongkat kekuasaan bisa menjaga sikap dan ucapannya sebagai pejabat politik di tengah menipisnya kepercayaan masyarakat akan demokrasi saat ini. Politik sejatinya dijalankan demi kepentingan bangsa, bukan demi kepentingan keluarga yang berpotensi memecah belah bangsa. Ukuran kepemimpinan sejatinya berlandaskan kedewasaan berpikir dan bertindak, serta kesiapan dalam mengatasi masalah negara. Karena ada ratusan juta rakyat yang menanti untuk diarahkan oleh pemimpin yang tepat. Selayaknya Suci Barbar Show. Minggu ini, selamat datang customer VVIP, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, unjuk suara dengan lagu ciptaannya Ayo Ngopi. Minum kopi pasti langsung damai. Politisi Eriko Sotarduga. Eriko Tampati. Dan Cik Mehong, sang penjual palu gada yang merambah dunia politik. Suci Barbar Show. Sabtu 3 Februari, pukul 3 sore di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Alif Fridiana. Dan saya masih Tarigan. Saudara, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam. Usai Mahfud MD mengundurkan diri. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan mundur dari jabatannya karena ikut mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dokter gadungan yang selama 8 tahun telah menipu sejumlah tim sepak bola dan timnas Indonesia akhirnya ditangkap polisi. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan sebuah truk berisi gas meledak di Nairobi, Kenya hingga membakar sejumlah rumah warga serta gudang pakaian. 3 orang meninggal dan ratusan orang terluka. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. 10 rumah warga di pemukiman padat penduduk kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Api berkobar di pemukiman padat penduduk di RT 7 RW 3 Jalan Karya Mandiri, Srengseng, Jumat dini hari. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat menyambar hingga menghanguskan 10 rumah warga. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, saudara. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Informasi lain, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir bertengkar saat acara pelantikan kepala desa berlangsung. Keduanya terlibat cekcok hingga saling dorong. Saudara, sebuah video amatir merekam saat Bupati Rokan Hilir, Aprizal Sintok, dan wakilnya Sulaiman bertengkar saat acara pelantikan kepala desa di Kecamatan Pekaitan, Kamis sore. Sejumlah orang pun berusaha melerai keduanya. Saat dikonfirmasi, Bupati Rokan Hilir, Aprizal Sintok, mengatakan pertengkaran terjadi usai wakilnya marah karena tidak diinformasikan soal pelantikan tersebut. Sedangkan Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, mengatakan
dirinya kecewa karena tidak pernah diajak dalam acara pelantikan maupun kegiatan lainnya sejak 2023. Berikutnya, saudara, sebuah minimarket di Klaten, Jawa Tengah dibobol pencuri. Pelaku merusak atap toko untuk masuk ke dalam minimarket. Terekam kamera pengawas CCTV, seorang pria masuk dari arah plafon sebuah minimarket di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kamis dini hari. Pelaku sempat memeriksa laci kasir, lalu menggasak beberapa barang dagangan di etalase. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sidik jari di lokasi untuk mengungkap identitas pelaku. Beralih ke informasi lain, saudara, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengundurkan diri dari posisi komisaris utama PT Pertamina. Surat pengunduran diri Ahok diserahkan Selasa pagi. Pengunduran diri Ahok ini dilakukan lantaran ia mendukung dan akan mengikuti kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bukti surat pengunduran dirinya diunggah di media sosial Instagramnya. Di akun Instagramnya, Ahok menuliskan, "Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya." Sorotan berikutnya, Presiden Joko Widodo kembali menanggapi kritik dari sivitas akademika berbagai universitas terkait demokrasi jelang pemilu. Ditemui usai menghadiri agenda pembukaan Kongres Gerakan Pemuda Ansor pagi tadi, Presiden hanya menjawab singkat. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Sebelumnya, sivitas akademika dari sejumlah universitas di Indonesia ramai-ramai menyampaikan seruan kepada Presiden Jokowi, para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulak Sumur. Petisi keprihatinan disampaikan atas adanya dugaan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara guru besar antropologi hukum UI menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesat dan nepotisme. Para akademisi meminta Presiden Jokowi untuk tetap netral, tak hanya UGM dan UI saja. Petisi kritik Jokowi dari akademisi ini juga dilakukan Universitas Islam Indonesia hingga Universitas Hasanuddin Makassar. Karena itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pandangan-pandangan yang diungkapkan oleh Sivitas Akademika harus menjadi perhatian khusus. Anies menghadiri kampanye akbar di lapangan Reformasi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis sore. Usai kampanye akbar, Anies menanggapi petisi yang dilakukan oleh kampus UGM untuk Presiden Jokowi. Anies mengatakan bahwa kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan berarti ada persoalan serius. Anies berharap pelaksanaan pemilu dapat dilakukan jujur dan adil. Bapak Medan kan? Yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya, tata cara pemerintahan yang mendasarkan pada meritokrasi yang mengayomi semua, itu yang kami perjuangkan. Jadi mendengar kampus-kampus sekarang mulai memberikan pandangannya, kami melihat dengan pandangan yang objektif yang perlu diperhitungkan dengan amat serius, perlu didengar, dan mari kita jaga sama-sama. Informasi lain, saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku was-was menjelang debat kelima Pilpres 2024 nanti. Dengan ada guyon, Prabowo kembali mengungkit soal nilai 11 dari 100 yang diberikan capres lain di debat sebelumnya. Prabowo berbicara dalam acara silaturahmi relawan di Gor Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Prabowo mengapresiasi dukungan dari para relawan. Prabowo menegaskan dirinya akan melanjutkan program hilirisasi pemerintahan Jokowi. Prabowo juga mengungkapkan perasaannya menjelang debat Capres terakhir pada 4 Februari mendatang. Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, nggak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih 0 begitu. Tapi gampang jawabannya. Sorry ya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke pasar tradisional di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Ganjar berkampanye ke pasar tradisional Palimo dan pasar ikan 16 Ilir. Ganjar berkeliling dan mengecek harga bahan kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Ganjar juga menikmati pempek, kuliner khas Palembang. Menurut Ganjar, penting untuk melihat fakta di lapangan untuk menghadapi debat Capres. Salah satunya soal tingginya harga jagung untuk pakan ternak. Pak, Mas, apakah belusukan hari ini ke pasar-pasar sebagai salah satu bentuk materi juga untuk debat terakhir nanti? Oh, pasti. Jadi begini, Mbak, ketika kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Kita bicara tinggi-tinggi banget, wah harganya tinggi, yuk kita turunkan. Problemnya ketemu kok. Maka kalau kami sering mendapatkan masukan dari masyarakat dalam materi debat, itu ada contohnya. Anda mau bicara apa? Itu data, itu fakta. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi teka-teki kapan Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam. Akhirnya terjawab sudah. Apakah langkah mundur Mahfud akan diikuti oleh pejabat publik lain yang juga ikut dalam kontestasi Pilpres? Simak ulasannya saat lagi. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan. Authentic Japan Asli.